yang saya terima bukan lahir begitu saja. Saya lahir dari partai ini, digembleng oleh partai ini, dan besar di partai ini. Dengan nilai-nilai kejuangan partai, dengan semangat, spirit, dan inspirasi dari Bung Karno, yang tentu kita sebagai anak-anaknya, sebagai anak-anak bangsa, sangat menghormati, mengikuti, dan selalu menjalankan apa yang menjadi pemikiran beliau. Sebagai seorang pemikir politik, bagaimana beliau berbicara dalam taraf global, dalam taraf nasional, bahkan sampai yang kecil, sampai tingkat lokal, yang tadi disampaikan, bagaimana kita bersentuhan dengan rakyat secara langsung. Seluruh inspirasi dari pemikiran Bung Karno inilah yang kemudian mesti kita wujudkan. Tugas belum tuntas, harus kita tuntaskan oleh anak-anak bangsa. Bagaimana spirit dalam pembukaan Undang-Undang Dasar mesti kita wujudkan. Bagaimana negara ini bisa berdikari dalam bidang politik, kemudian berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan tidak pernah lepas. Kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Itulah yang memberikan spirit kami. Tentu saya ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Mbak Puan yang dalam penugasan-penugasan politik pernah menjadi pasukan tempur, panglima tempur di Jawa Tengah sampai dengan 2 periode. Mas Nanan, terima kasih yang selalu memberikan arahan. Wabil khusus Pak Presiden, Pak Jokowi, saya sebagai panjang tangan pemerintah di daerah, bagaimana kita gotong royong membangun spirit sebagai bonding partai untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas ideologis dan melayani masyarakat. Tentu terobosan-terobosan yang diberikan oleh Pak Jokowi, fundamen yang sudah dibangun, mesti kita lanjutkan. Hanya kita yang terus berkomitmen untuk melanjutkan itu, di mana beliau mendobrak kemapanan-kemapanan, kenyamanan-kenyamanan, sehingga Indonesia harus bergerak maju untuk itu. Ibu Mega, terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah kami akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Dan tentu saja kader-kader lahir dari tokoh-tokoh perempuan yang sangat hebat, tepat di hari Kartini pada hari ini. Kepada seluruh umat Muslim, selamat menjalankan Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, mohon dukungan, mohon doanya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Bapak Ganjar Pranowo, Bung Ganjar. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, yang dipersiapkan oleh Ibu Ketua Umum adalah satu kesatuan nafas kepemimpinan dari Bung Karno, Ibu Mega, Pak Jokowi, dan the next Presiden oleh perjuangan kita bersama yang tadi telah diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Kita berpolitik dengan penuh keyakinan, Satyam Eva Jayate, pada akhirnya kebenaran yang akan menang. Karena itulah kita sungguh mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, dan sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan, maka kita akan bersama-sama memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Zahir, Bupati PDI Perjuangan dari Batu Bara, Sumatera Utara. Dipersilakan. Terus ranting dan seluruh kader yang hari ini menyaksikan kegiatan kita pada hari ini. Izinkan saya memimpin doa, dan saya memimpin doa secara Islam dan agama lain untuk dapat menyesuaikannya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in.
Allahumma ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahumma ya Allah setinggi, sejunjung, setulus puji, sedalam rasa syukur kehadirat-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun. Kami menyadari betapa banyak dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Untuk itu ya Allah, ampunkan dosa dan kesalahan kami. Ya Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Apapun kesalahan kami, itu adalah kekilapan kami. Apapun yang kami perbuat, itu adalah perbuatan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan para pendiri bangsa kami, terutama dosa Ibu Ketua Umum, pengurus partai, kader-kader terbaik bangsa. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, berikan kesehatan kepada kami, terutama kepada Ibu Ketua Umum kami, Ibu yang paling kami cintai, Ibu yang paling kami sayangi dalam memimpin bangsa dan negara ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa para kader-kader kami. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini kami berkumpul dalam rangka rapat DPP yang ke-140 dan diperluas. Sekaligus tadi kami mendengarkan keputusan DPP, keputusan Ibu Ketua Umum yang telah memutuskan Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Ya Allah, kami bersepakat, kami akan bekerja keras untuk memenangkan calon presiden yang diusung dari PDI Perjuangan, ya Allah. Ya Allah, tahun 2024 ini banyak agenda-agenda politik yang kami harus jalani. Kuatkanlah iman kami ya Allah. Jadikanlah persatuan kepada kami sesama kader partai agar agenda-agenda yang ada di tahun 2024, Pileg, Pilpres, Pilkada, Pilgub yang akan kami laksanakan, menangkanlah calon-calon yang diusung dari PDI Perjuangan ya Allah. Menangkanlah Pileg ini, PDI Perjuangan hat-trick 3 kali ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku yang maha pengasih lagi maha penyayang, kabulkan segala doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sahir, Bupati dari Batubara. Ibu Ketua Umum, Bapak Presiden Jokowi, dan rekan-rekan semuanya, demikian seluruh rangkaian acara, agenda, rapat DPP PD Perjuangan yang diperluas. Ibu Ketua Umum telah mengumumkan calon presiden kita, Bapak Ganjar Pranowo, juga telah dikeluarkan perintah harian oleh Ibu Megawati Soekarno Putri untuk kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dari Istana Batu Tulis ini, seluruh gelora perjuangan, ide, gagasan, cita-cita, dan perjuangan Bung Karno terus akan kita perjuangkan tanpa pernah mengenal kata lelah. Kita yakin bahwa gambaran Indonesia yang adil dan makmur dengan jalan Trisakti Bung Karno akan dapat kita wujudkan bersama. Karena itulah sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah sehingga rapat DPP PD Perjuangan yang ke-140 ini dapat berjalan dengan lancar. Ibu tadi juga sudah menyampaikan bahwa selamat Hari Raya Idul Fitri. Karena itulah seluruh 3 pilar partai juga diinstruksikan oleh Ibu Ketua Umum untuk membantu nantinya arus mudik balik. Karena kemarin kita telah luncurkan Pak Presiden 9
gerbong kereta api dari PD Perjuangan dan 178 bis mudik gratis. Itu juga karena peran dari Pak Oli Dondo Kambe. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah. Maka dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan seizin Ibu Megawati Soekarno Putri, rapat DPP PD Perjuangan yang ke-140 mohon izin untuk ditutup. Soekarno dan utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila. Karena itulah selanjutnya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, waktu dan tempat kami haturkan untuk menyampaikan sambutan dan arahan dari Ibu Ketua Umum. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Ibu Megawati Soekarno Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Marilah kita bersama-sama, karena sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, maka pakai salam nasional kita itu sekarang adalah salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Yang saya hormati Bapak Presiden Jokowi, saudara-saudara sekalian, seluruh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimanapun kalian berada. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, serta seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai. Hari ini, tepat tanggal 21 April 2023, bertepatan dengan Hari Kartini. Raden Ajeng Kartini oleh Presiden Soekarno ditetapkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Beliau sosok pembebas dan perempuan pelopor. Perjuangan kaum perempuan ini bukan sekedar perjuangan emansipasi belaka, bukan pula hanya sekedar politik afirmatif, namun menyangkut hal yang mendasar terkait dengan harkat dan martabat kaum perempuan. Sebab, kata Bung Karno, perempuan adalah jalan peradaban. Tanpa perempuan, sebenarnya kita tidak bisa maju, karena dari sebuah pantun seperti burung Garuda melayang ke angkasa dengan kepak dua sayapnya, yang sebelah kiri kanan adalah perempuan dan laki-laki. Kalau satu saja patah tidak bisa terbang, apalagi perempuannya, maka burung Garuda itu tidak bisa terbang ke angkasa. Oleh sebab itu, saya sengaja memilih tanggal 21 April ini untuk menyampaikan sebuah pengumuman penting yang tentu saya ketahui telah Pancasila digali oleh Bung Karno, proklamator dan Bapak Bangsa Indonesia, melalui falsafah, dasar, tujuan, dan tekad untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Itulah spirit proklamasi 17 Agustus 1945. Atas dasar hal itu, maka yang menjadi pemikiran dan perjuangan Bung Karno, khususnya di dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan
berkepribadian dalam kebudayaan atau yang telah dikenal dengan nama Trisakti menjadi jalan terpenting di dalam melaksanakan pembumian Pancasila. Demikian halnya tanggung jawab di dalam membangun persaudaraan dunia. Melalui politik luar negeri bebas aktif, dari sinilah spirit Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, Conference of the New Emerging Forces, dan membangun tata dunia baru harus menjadi sebuah perhatian bagi seluruh pemimpin kepemimpinan nasional yang akan datang. Saudara-saudara sebangsa setanah air, rakyat Indonesia yang selalu saya cintai. Apa yang akan saya sampaikan merupakan tanggung jawab terhadap sejarah dan juga bagi masa depan bangsa. Sebagaimana saudara-saudara ketahui bahwa oleh Kongres kelima Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya telah mendapat mandat dan hak prerogatif untuk menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tugas dan tanggung jawab saya tersebut tidaklah sebuah hal yang ringan. Karena itulah saya gunakan seluruh akal budi dan mata hati saya dan pikiran. Saya juga berdialog dengan para tokoh bangsa termasuk Presiden kita Bapak Jokowi, juga dengan jajaran internal partai maupun dengan Mas Prananda Prabowo yang juga adalah anggota partai dan Mbak Puan Maharani juga kader dan petugas partai yang telah lama digembleng menjadi pemimpin. Saya mencermati bagaimana pendidikan politik dan kaderisasi kepemimpinan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mampu melahirkan begitu banyak pemimpin. Mereka diberi memegang tanggung jawab yang begitu besar bagi rakyat, bangsa, dan negara. Dengan sebuah kontemplasi proses panjang tersebut, setelah selama ini memikirkan, melihat, dan mencermati apa yang telah menjadi harapan rakyat, serta memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada hari Kartini ini, tanggal 21 April 2023, dan sekaligus sebagai tonggak perjuangan kaum perempuan Indonesia yang non-diskriminatif, setara, dan dijamin oleh konstitusi negara, maka pada jam Prananda Prabowo selaku Kepala Situation Room dengan memberikan mandat untuk melakukan monitoring terhadap dinamika politik nasional, bagaimana konsolidasi partai dijalankan, dan pemenangan untuk pemilihan umum 2024. Demikian halnya dengan Mbak Puan Maharani, Ketua DPP Bidang Politik dan juga sekaligus Ketua DPR RI, setelah sebelumnya saya memberi tugas untuk bertemu secara rutin dengan Presiden Jokowi dan berdialog dengan para ketua umum partai politik, maka saya juga memberikan mandat penugasan kepada Mbak Puan Maharani untuk membentuk tim yang dibutuhkan guna memenangkan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tahun 2024. Anak-anakku, seluruh simpatisan, anggota, dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dengan penetapan calon presiden ini, selanjutnya
saya memberikan instruksi melalui perintah harian kepada 3 pilar partai, yaitu 1, kepada struktural partai dari anak ranting, pengurus anak cabang, satgas partai, DPLN, artinya cabang di luar negeri, DPC, DPD, hingga DPP partai, serta 2, kepada seluruh anggota legislatif dari tingkat kabupaten kota, provinsi, hingga tingkat nasional, dan 3, kepada seluruh eksekutif partai dari tingkat nasional, provinsi, hingga seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kabupaten kota. 3 pilar partai ini saya perintahkan sebagai ketua umum partai untuk segera bergerak dan bekerja keras, turun ke bawah, menyapa akar rumput, memenangkan pemilihan umum tahun 2024. Segera kibarkan bendera Banteng Mocong Putih nomor 3 di rumah kalian masing-masing. Bukalah posko gotong royong dan jagalah bendera Moncong Putih nomor 3 sebagai lambang semangat dan energi perjuanganmu. Pada seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, yang selalu setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita berjuang bersama, bergerak dengan derap langkah sama, berjuang dan solid bergerak dengan api yang nan tak kunjung padam, menangkan pemilu 2024 bagi Indonesia Raya tercinta kita. Laksanakan perintah harian ketua umum ini dengan penuh disiplin, satukan diri dan sing-singkan lengan. Kepalkan tangan persatuan dan menangkan pemilu sekali lagi 2024. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ever onward, never retreat. Merdeka, merdeka, merdeka. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, akhirnya pada kesempatan ini, mengingat di antara saudara-saudara sekalian, ada yang sudah merayakan Hari Raya Idul Fitri pada hari ini, dan ada juga yang akan merayakan pada hari besok Sabtu, 22 April 2023. Maka perkenankanlah saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Selamat berhalal bihalal, mohon maaf lahir dan batin. Terus perkuat tali silaturahim bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi, Om Rahayu. Batu tulis 21 April 2023, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Beliau telah mengumumkan calon presiden dari PDI Perjuangan, kader dan petugas partai, Bung Ganjar Pranowo. Karena itulah, kepada Bung Ganjar
dipersilakan untuk memasuki ruang rapat DPP di Istana Batu Tulis ini. Dipersilakan. Ya, monggo. Saudara-saudara sekalian, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, saya sebagai Ketua Umum akan memberikan sebuah kopiah. Karena kalau kita melihat budaya orang Indonesia itu sebenarnya berkopiah. Dan Bung Karno mengatakan itu adalah identitas dari nasional kita, nasionalisme kita, yang disebut nasional dan religius. Semoga hal ini dapat dijadikan sebuah simbol bagi seluruh rakyat Indonesia, siapapun tidak melihat agamanya, tetapi tentunya harus sebagai warga bangsa. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Ketua Umum dan juga Bung Ganjar yang telah hadir dalam rapat DPP ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, selanjutnya mari kita bersama-sama dengarkan sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Waktu dan tempat kami aturkan. Tepuk tangan yang meriah buat Bapak Presiden Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! 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 Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri, yang saya hormati, Bapak Ibu, seluruh keluarga besar PDI Perjuangan yang terhormat, saudara-saudara bangsa dan tanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai. Proses pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 sudah semakin dekat. Sekarang ini saatnya rakyat perlu segera mengetahui siapa pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden, agar rakyat mempunyai kesempatan yang memadai untuk menilai dan menentukan pilihannya. Untuk itu, saya sangat mengapresiasi, saya sangat menghargai keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, yang baru saja mengumumkan keputusannya bakal calon presiden yang diajukan oleh PDI Perjuangan, yaitu Bapak Ganjar Pranowo.
Pak Ganjar ini adalah pemimpin yang dekat dengan rakyat, selalu turun ke bawah, dan sangat ideologis. Saya ingin menegaskan bahwa suksesi kepemimpinan nasional secara demokratis adalah keharusan sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar kita. Tetapi pergantian pemimpin tidak boleh membelokkan keberlanjutan perjuangan bangsa Indonesia yang harus terus dilanjutkan dari waktu ke waktu. Pemimpin yang baru harus terus melanjutkan visi bangsa dan program-program unggulan yang telah dicanangkan. Ideologi negara, Pancasila, persatuan dan kesatuan nasional, serta toleransi dan kebersamaan harus menjadi fondasi sosial bangsa Indonesia. Kesejahteraan rakyat yang adil dan merata, pembangunan yang Indonesia sentris harus menjadi semangat program pembangunan nasional. Kemandirian nasional, berdikari, dan kepemimpinan Indonesia di masyarakat global harus tercermin dalam sikap pemimpin untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Dan semangat Pilpres 2024 adalah semangat kontestasi program, semangat kontestasi ide-ide besar untuk bangsa dan negara. Saya yakin rakyat Indonesia semakin dewasa dalam menentukan pilihannya. Semoga Pilpres 2024 akan berjalan dengan damai dan demokratis, dan terpilih pemimpin yang meneruskan upaya Indonesia menjadi negara maju, adil, dan makmur. Akhir, saya ingin mengucapkan selamat dari Kartini kepada Ibu Megawati Soekarno Putri dan Mbak Puan Maharani, serta seluruh perempuan-perempuan Indonesia pada hari ini. Dan juga kepada seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Rahayu. Salam kebajikan. Merdeka! 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 Terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Bapak Presiden Jokowi. Demikian tadi sambutan telah disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi, dan selanjutnya kepada yang sangat kita hormati, kita banggakan, Ibu Ketua Umum, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri. Tentu yang terhormat yang kita banggakan, kader terbaik bangsa, terbaik kita semua yang kita miliki, Bapak Presiden Joko Widodo, yang hari ini bertugas sebagai Presiden Republik Indonesia, hadir dalam ruang ini. Mas Prananda, terima kasih. Mbak Puan, yang juga sekarang menjabat sebagai Ketua DPR RI, kader perempuan terbaik. Pak Oli, terima kasih. Mas Pram, Mas Hasto, Pak Sekjen, terima kasih. Tentu ini adalah sebuah keputusan yang diambil oleh Ketua Umum yang melalui proses yang sangat panjang. Sebuah kehormatan buat saya mendapatkan penugasan ini sebagai kader partai. Di samping tentu ini tugas yang tidak mudah, maka kiranya kawan-kawan yang hadir semua baik secara luring maupun daring, ada kepala daerah, ketua DPD, PDI Perjuangan, DPC, PAC, ranting, anak ranting, Satgas, dan Surucana, dan Departemen Otonomi Daerah. Setelah itu, penugasan berikutnya diberikan kepada saya
untuk menjadi anggota DPR RI sampai 2 periode. Dan sampai dengan hari ini masih dalam jabatan yang saya emban, Ibu Ketua Umum dan PDI Perjuangan memberikan penugasan kepada saya sebagai Gubernur Jawa Tengah 2 periode, dan hari ini Ibu mengumumkan memberikan amanat kepada saya yang jauh lebih berat. Mudah-mudahan saya mampu, insya Allah saya akan berjuang dengan baik soal itu sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Ibu Ketua Umum, tentu saja proses kaderisasi dan diklat yang saya terima bukan lahir begitu saja. Saya lahir dari partai ini, digembleng oleh partai ini, dan besar di partai ini. Dengan nilai-nilai kejuangan partai, dengan semangat, spirit, dan inspirasi dari Bung Karno, yang tentu kita sebagai anak-anaknya, sebagai anak-anak bangsa, sangat menghormati, mengikuti, dan selalu menjalankan apa yang menjadi pemikiran beliau. Sebagai seorang pemikir politik, bagaimana beliau berbicara dalam taraf global, dalam taraf nasional, bahkan sampai yang kecil, sampai tingkat lokal, yang tadi disampaikan, bagaimana kita bersentuhan dengan rakyat. Daulah dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan tidak pernah lepas. Kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Itulah yang memberikan spirit kami. Tentu saya ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Mbak Puan yang dalam penugasan-penugasan politik pernah menjadi pasukan tempur, panglima tempur di Jawa Tengah sampai dengan 2 periode. Mas Nanan, terima kasih yang selalu memberikan arahan. Wabil khusus Pak Presiden, Pak Jokowi, saya sebagai panjang tangan pemerintah di daerah, bagaimana kita gotong royong membangun spirit sebagai bonding partai untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas ideologis dan melayani masyarakat. Tentu terobosan-terobosan yang diberikan oleh Pak Jokowi, fundamen yang sudah dibangun, mesti kita lanjutkan. Hanya kita yang terus berkomitmen untuk melanjutkan itu, di mana beliau mendobrak kemapanan-kemapanan, kenyamanan-kenyamanan, sehingga Indonesia harus bergerak maju untuk itu. Ibu Mega, terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah kami akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Dan tentu saja kader-kader lahir dari tokoh-tokoh perempuan yang sangat hebat, tepat di hari Kartini pada hari ini. Kepada seluruh umat Muslim, selamat menjalankan Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, mohon dukungan, mohon doanya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Bapak Ganjar Pranowo, Bung Ganjar. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, bahwa yang dipersiapkan oleh Ibu Ketua Umum adalah satu kesatuan nafas kepemimpinan dari Bung Karno, Ibu Mega, Pak Jokowi, dan the next Presiden oleh perjuangan kita bersama yang tadi telah diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Kita berpolitik dengan penuh keyakinan, Satyam Eva Jayate, pada akhirnya kebenaran yang akan menang. Karena itulah kita sungguh mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, dan sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan, maka kita akan bersama-sama memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Zahir, Bupati PDI Perjuangan dari Batu Bara, Sumatera Utara. Dipersilakan. Pengurus ranting dan seluruh kader yang hari ini menyaksikan kegiatan kita pada hari ini. Izinkan saya memimpin doa, dan saya memimpin doa secara Islam dan agama lain untuk dapat menyesuaikannya. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang.
Allahumma ya Allah, setinggi, sejunjung, setulus puji, sedalam rasa syukur kehadirat-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun. Kami menyadari betapa banyak dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Untuk itu ya Allah, ampunkan dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apapun kesalahan kami, itu adalah kekilapan kami. Apapun yang kami perbuat, itu adalah perbuatan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan para pendiri bangsa kami, terutama dosa Ibu Ketua Umum, pengurus partai, kader-kader terbaik bangsa. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, berikan kesehatan kepada kami, terutama kepada Ibu Ketua Umum kami, Ibu yang paling kami cintai, Ibu yang paling kami sayangi dalam memimpin bangsa dan negara ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa para kader-kader kami. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hari ini kami berkumpul dalam rangka rapat DPP yang ke-140 dan diperluas. Sekaligus tadi kami mendengarkan keputusan DPP, keputusan Ibu Ketua Umum yang telah memutuskan Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Ya Allah, kami bersepakat, kami akan bekerja keras untuk memenangkan calon presiden yang diusung dari PDI Perjuangan, ya Allah. Ya Allah, tahun 2024 ini banyak agenda-agenda politik yang kami harus jalani. Kuatkanlah iman kami, ya Allah. Jadikanlah persatuan kepada kami sesama kader partai, agar agenda-agenda yang ada di tahun 2024, Pileg, Pilpres, Pilkada, Pilgub yang akan kami laksanakan, menangkanlah calon-calon yang diusung dari PDI Perjuangan, ya Allah. Menangkanlah Pileg ini, PDI Perjuangan hat-trick 3 kali, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kabulkan segala doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kopiah berwarna hitam. Memang hari ini dari broadcast agenda yang hari ini dilaksanakan, saudara, seragam yang memang harus digunakan adalah seragam berwarna merah dari PDI Perjuangan dan juga peci berwarna hitam seperti layaknya yang kerap kali dipakai oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Setelah membacakan Indonesia Raya, ini tampak Mars PDI Perjuangan yang kemudian diperdengarkan dan juga dinyanyikan oleh seluruh kader partai PDI Perjuangan. Dari yang bisa kami sampaikan pula bahwa hari ini sudah tiba adalah Presiden Joko Widodo yang tadi terlihat mendampingi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, berdampingan pula dengan Sekjen PDI Perjuangan yakni Hasto Kristianto, dan belum terlihat ini saudara apakah memang Ganjar Pranowo juga sudah hadir langsung di wilayah Batu Tulis atau hanya hadir melalui sambungan Zoom saja. Pasalnya memang hari ini acara yang dilaksanakan PDI Perjuangan sedianya tidak secara langsung dihadiri oleh seluruh kader, dan seluruh kader difasilitasi menggunakan sambungan Zoom. Seperti yang sejak tadi ada saksikan dari sambungan Zoom ini, nantinya pengumuman atau pemaparan dari Megawati Soekarno Putri akan disampaikan
belum tahu pasti apakah memang ini berkaitan soal nama calon presiden, satu nama yang dipilih oleh PDI Perjuangan, ataupun ada beberapa informasi penting lain, baik itu terkait hal-hal yang berkaitan dengan Pilpres 2024 mendatang. Namun acara hari ini tadi juga bisa dituliskan oleh pihak PDI Perjuangan bahwa ini juga jadi salah satu silaturahmi menjelang Idul Fitri 2023 yang jatuh, pemerintah menetapkan akan jatuh pada esok hari, yakni Sabtu 22 April 2023. Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat beliau. Yang terhormat dan kita banggakan bersama, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, dan beliau sekaligus sebagai kader PDI Perjuangan yang telah membuat banyak legasi bagi masa depan Indonesia Raya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Bapak Presiden, Mas Prananda Prabowo, Kepala Situation Room dan Ketua DPP Bidang Ekonomi Kreatif. Tepuk tangan, maaf. Yang terhormat Mbak Puan Maharani, Ketua DPP Bidang Politik dan sekaligus Ketua DPR RI. Beliau juga menjadi Menko PMK. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Mbak Puan. Pak Oli Dodo Kambe dan Mas Pramono Anung, seluruh kader PDI Perjuangan dari tingkat anak ranting, PAC, Satgas Partai, DPC, DPLN, DPD, dan DPP Partai, beserta seluruh anggota legislatif, para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan. Rekan-rekan pers yang mengikuti secara daring melalui channel sosial media PDI Perjuangan. Marilah kita pekikkan salam nasional kita, Merdeka! Hari ini, atas instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, kita semua diundang untuk mengikuti rapat DPP PDI Perjuangan yang ke-140 dan diperluas. Disinilah di Istana Batu Tulis ini, rumah kediaman Bung Karno. Kita semua diajarkan tentang watak politik yang digerakkan oleh keyakinan pada ideologi dan dedication of life bagi rakyat, bangsa, dan negara. Di tempat inilah kita juga diajarkan bagaimana ide, gagasan, pemikiran, dan cita-cita tidak bisa dimatikan dengan cara apapun, terlebih ketika keseluruhan ide dan cita-cita itu digali dari amanat penderitaan rakyat, dari harapan rakyat marhen. Atas dasar hal itulah, rapat DPP yang sangat penting ini oleh Ibu Megawati Soekarno Putri diadakan di Istana Batu Tulis dan dihadiri secara khusus oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi. Karena itulah, dengan memohon izin kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, maka rapat DPP PDI Perjuangan yang ke-140 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jadi Bapak Presiden dan Ibu Ketua Umum, ini rapat DPP yang ke-140. 1 tambah 4 itu 5, Pak, Pancasila. 0 itu satunya tekad bulatnya, tekad kader PDI Perjuangan yang menyatu dengan rakyat. 0 itu juga bulatnya dan utuhnya cita-cita nasional kita yang digali oleh Bung Karno dan utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila. Karena itulah selanjutnya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, waktu dan tempat kami haturkan untuk menyampaikan sambutan dan arahan dari Ibu Ketua Umum. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Ibu Megawati Soekarno Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Marilah kita bersama-sama, karena sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, maka pakai salam nasional kita itu sekarang adalah salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Merdeka!
Yang saya hormati Bapak Presiden Jokowi, saudara-saudara sekalian, seluruh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimanapun kalian berada. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, serta seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai. Hari ini, tepat tanggal 21 April 2023, bertepatan dengan Hari Kartini. Raden Ajeng Kartini oleh Presiden Soekarno ditetapkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Beliau sosok pembebas dan perempuan pelopor. Perjuangan kaum perempuan ini bukan sekedar perjuangan emansipasi belaka, bukan pula hanya sekedar politik afirmatif, namun menyangkut hal yang mendasar terkait dengan harkat dan martabat kaum perempuan. Sebab, kata Bung Karno, perempuan adalah jalan peradaban. Tanpa perempuan, sebenarnya kita tidak bisa maju, karena dari sebuah pantun seperti burung Garuda melayang ke angkasa dengan kepak dua sayapnya, yang sebelah kiri kanan adalah perempuan dan laki-laki. Kalau satu saja patah tidak bisa terbang, apalagi perempuannya, maka burung Garuda itu tidak bisa terbang ke angkasa. Oleh sebab itu, saya sengaja memilih tanggal 21 April ini untuk menyampaikan sebuah pengumuman penting yang tentu saya ketahui telah sejak lama dinanti-nanti oleh seluruh rakyat Indonesia. Hadirin sekalian yang saya hormati, begitu banyak dialog yang telah saya lakukan. Apa yang akan saya putuskan adalah satu kesatuan benang merah pemikiran. Sejak para pendiri bangsa berjuang tanpa kenal lelah, sehingga melalui sebuah sidang yang disebut sidang BPUPK itu dengan suara bulat menerima dan melahirkan Pancasila. Pancasila digali oleh Bung Karno, proklamator dan Bapak Bangsa Indonesia, melalui falsafah, dasar, tujuan, dan tekad untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Itulah spirit proklamasi 17 Agustus 1945. Atas dasar hal itu, maka yang menjadi pemikiran dan perjuangan Bung Karno, khususnya di dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, atau yang telah dikenal dengan nama Trisakti, menjadi jalan terpenting di dalam melaksanakan pembumian Pancasila. Demikian halnya tanggung jawab di dalam membangun persaudaraan dunia. Melalui politik luar negeri bebas aktif, dari sinilah spirit Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, Conference of the New Emerging Forces, dan membangun tata dunia baru harus menjadi sebuah perhatian bagi seluruh pemimpin kepemimpinan nasional yang akan datang. Saudara-saudara sebangsa setanah air, rakyat Indonesia yang selalu saya cintai. Apa yang akan saya sampaikan merupakan tanggung jawab terhadap sejarah dan juga bagi masa depan bangsa. Sebagaimana saudara-saudara ketahui, bahwa oleh Kongres kelima Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
saya telah mendapat mandat dan hak prerogatif untuk menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tugas dan tanggung jawab saya tersebut tidaklah sebuah hal yang ringan. Karena itulah saya gunakan seluruh akal budi dan mata hati saya dan pikiran. Saya juga berdialog dengan para tokoh bangsa termasuk Presiden kita Bapak Jokowi, juga dengan jajaran internal partai maupun dengan Mas Prananda Prabowo yang juga adalah anggota partai dan Mbak Puan Maharani juga kader dan petugas partai yang telah lama digembleng menjadi pemimpin. Saya mencermati bagaimana pendidikan politik dan kaderisasi kepemimpinan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mampu melahirkan begitu banyak pemimpin. Mereka diberi memegang tanggung jawab yang begitu besar bagi rakyat, bangsa, dan negara. Dengan sebuah kontemplasi proses panjang tersebut, setelah selama ini memikirkan, melihat, dan mencermati apa yang telah menjadi harapan rakyat, serta memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada hari Kartini ini, tanggal 21 April 2023, dan sekaligus sebagai tonggak perjuangan kaum perempuan Indonesia yang non-diskriminatif, setara, dan dijamin oleh konstitusi negara, maka pada jam 13.45 dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selanjutnya, saya menugaskan Mas Prananda Prabowo selaku Kepala Situation Room dengan memberikan mandat untuk melakukan monitoring terhadap dinamika politik nasional, bagaimana konsolidasi partai dijalankan, dan pemenangan untuk pemilihan umum 2024. Demikian halnya dengan Mbak Puan Maharani, Ketua DPP Bidang Politik dan juga sekaligus Ketua DPR RI, setelah sebelumnya saya memberi tugas untuk bertemu secara rutin dengan Presiden Jokowi dan berdialog dengan para ketua umum partai politik, maka saya juga memberikan mandat penugasan kepada Mbak Puan Maharani untuk membentuk tim yang dibutuhkan guna memenangkan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tahun 2024. Anak-anakku, seluruh simpatisan, anggota, dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dengan penetapan calon presiden ini, selanjutnya saya memberikan instruksi melalui perintah harian kepada 3 pilar partai, yaitu 1, kepada struktural partai dari anak ranting, pengurus anak cabang, satgas partai, DPLN, artinya cabang di luar negeri, DPC, DPD, hingga DPP partai, serta 2, kepada seluruh anggota legislatif
dari tingkat kabupaten kota, provinsi, hingga tingkat nasional, dan 3, kepada seluruh eksekutif partai dari tingkat nasional, provinsi, hingga seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kabupaten kota. 3 pilar partai ini saya perintahkan sebagai ketua umum partai untuk segera bergerak dan bekerja keras turun ke bawah, menyapa akar rumput, memenangkan pemilihan umum tahun 2024. Segera kibarkan bendera banteng mocong putih nomor 3 di rumah kalian masing-masing. Bukalah posko gotong royong dan jagalah bendera moncong putih nomor 3 sebagai lambang semangat dan energi perjuanganmu. Pada seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, yang selalu setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita berjuang bersama, bergerak dengan derap langkah sama, berjuang dan solid bergerak dengan api yang nan tak kunjung padam, menangkan pemilu 2024 bagi Indonesia Raya tercinta kita. Laksanakan perintah harian ketua umum ini dengan penuh disiplin, penuh disiplin, penuh disiplin. Satukan diri dan sing-singkan lengan. Kepalkan tangan persatuan dan menangkan pemilu sekali lagi 2024. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ever onward, never retreat. Merdeka, merdeka, merdeka. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, akhirnya pada kesempatan ini, mengingat di antara saudara-saudara sekalian, ada yang sudah merayakan Hari Raya Idul Fitri pada hari ini, dan ada juga yang akan merayakan pada hari besok Sabtu, 22 April 2023. Maka perkenankanlah saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Selamat berhalal bihalal. Mohon maaf lahir dan batin. Terus perkuat tali silaturahim bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi, Om Rahayu. Batu tulis 21 April 2023. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Beliau telah mengumumkan calon presiden dari PDI Perjuangan, kader dan petugas partai, Bung Ganjar Pranowo. Karena itulah, kepada Bung Ganjar dipersilakan untuk memasuki ruang rapat DPP di Istana Batu Tulis ini. Dipersilakan.
Saudara-saudara sekalian, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, saya sebagai Ketua Umum akan memberikan sebuah kopiah. Karena kalau kita melihat budaya orang Indonesia itu sebenarnya berkopiah. Dan Bung Karno mengatakan itu adalah identitas dari nasional kita, nasionalisme kita, yang disebut nasional dan religius. Semoga hal ini dapat dijadikan sebuah simbol bagi seluruh rakyat Indonesia, siapapun tidak melihat agamanya, tetapi tentunya harus sebagai warga bangsa. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Ketua Umum dan juga Bung Ganjar yang telah hadir dalam rapat DPP ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, selanjutnya mari kita bersama-sama dengarkan sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Waktu dan tempat kami haturkan. Tepuk tangan yang meriah buat Bapak Presiden Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! 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 Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri, yang saya hormati, Bapak Ibu, seluruh keluarga besar PDI Perjuangan yang terhormat, saudara-saudara bangsa dan tanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai. Proses pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 sudah semakin dekat. Sekarang ini saatnya rakyat perlu segera mengetahui siapa pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden, agar rakyat mempunyai kesempatan yang memadai untuk menilai dan menentukan pilihannya. Untuk itu, saya sangat mengapresiasi, saya sangat menghargai keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, yang baru saja mengumumkan keputusannya bakal calon presiden yang diajukan oleh PDI Perjuangan, yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar ini adalah pemimpin yang dekat dengan rakyat, selalu turun ke bawah, dan sangat ideologis. Saya ingin menegaskan bahwa suksesi kepemimpinan nasional secara demokratis adalah keharusan sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar kita. Tetapi pergantian pemimpin tidak boleh membelokkan keberlanjutan perjuangan bangsa Indonesia yang harus
terus dilanjutkan dari waktu ke waktu. Pemimpin yang baru harus terus melanjutkan visi bangsa dan program-program unggulan yang telah dicanangkan. Ideologi negara, Pancasila, persatuan dan kesatuan nasional, serta toleransi dan kebersamaan harus menjadi fondasi sosial bangsa Indonesia. Kesejahteraan rakyat yang adil dan merata, pembangunan yang Indonesia sentris harus menjadi semangat program pembangunan nasional. Kemandirian nasional, berdikari, dan kepemimpinan Indonesia di masyarakat global harus tercermin dalam sikap pemimpin untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Dan semangat Pilpres 2024 adalah semangat kontestasi program, semangat kontestasi ide-ide besar untuk bangsa dan negara. Saya yakin rakyat Indonesia semakin dewasa dalam menentukan pilihannya. Semoga Pilpres 2024 akan berjalan dengan damai dan demokratis, dan terpilih pemimpin yang meneruskan upaya Indonesia menjadi negara maju, adil, dan makmur. Akhir, saya ingin mengucapkan selamat Hari Kartini kepada Ibu Megawati Soekarno Putri dan Mbak Puan Maharani, serta seluruh perempuan-perempuan Indonesia pada hari ini. Dan juga kepada seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Rahayu. Salam kebajikan. Merdeka! 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 Terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Bapak Presiden Jokowi. Demikian tadi sambutan telah disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi, dan selanjutnya kepada calon presiden dari PDI Perjuangan, Bung Ganjar Pranowo, diberikan kesempatan untuk menyampaikan dua patah kata. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang sangat kita hormati, kita banggakan Ibu Ketua Umum, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri. Tentu yang terhormat yang kita banggakan, kader terbaik bangsa, terbaik kita semua yang kita miliki, Bapak Presiden Joko Widodo, yang hari ini bertugas sebagai Presiden Republik Indonesia, hadir dalam ruang ini. Mas Prananda, terima kasih. Mbak Puan, yang juga sekarang menjabat sebagai Ketua DPR RI, kader perempuan terbaik. Pak Oli, terima kasih. Mas Pram, Mas Hasto, Pak Sekjen, terima kasih. Tentu ini adalah sebuah keputusan yang diambil oleh Ketua Umum yang melalui proses yang sangat panjang. Sebuah kehormatan buat saya mendapatkan penugasan sebagai kader partai. Di samping tentu ini tugas yang tidak mudah, maka kiranya kawan-kawan yang hadir, semua baik secara luring maupun daring, ada kepala daerah, ketua DPD, PDI Perjuangan, DPC, PAC, ranting, anak ranting, Satgas, dan Surucana, dan Departemen Otonomi Daerah. Setelah itu, penugasan berikutnya diberikan pada saya untuk menjadi anggota DPR RI sampai 2 periode. Dan sampai dengan hari ini masih dalam jabatan yang saya emban, Ibu Ketua Umum dan PDI Perjuangan memberikan penugasan kepada saya sebagai Gubernur Jawa Tengah 2 periode, dan hari ini Ibu mengumumkan memberikan amanat kepada saya yang jauh lebih berat. Mudah-mudahan saya mampu, insya Allah saya akan berjuang dengan baik soal itu sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Ibu Ketua Umum, tentu saja proses kaderisasi dan diklat yang saya terima
bukan lahir begitu saja. Saya lahir dari partai ini, digembleng oleh partai ini, dan besar di partai ini. Dengan nilai-nilai kejuangan partai, dengan semangat, spirit, dan inspirasi dari Bung Karno, yang tentu kita sebagai anak-anaknya, sebagai anak-anak bangsa, sangat menghormati, mengikuti, dan selalu menjalankan apa yang menjadi pemikiran beliau. Sebagai seorang pemikir politik, bagaimana beliau berbicara dalam taraf global, dalam taraf nasional, bahkan sampai yang kecil, sampai tingkat lokal, yang tadi disampaikan, bagaimana kita bersentuhan dengan rakyat secara langsung. Seluruh inspirasi dari pemikiran Bung Karno inilah yang kemudian mesti kita wujudkan. Tugas belum tuntas, harus kita tuntaskan oleh anak-anak bangsa. Bagaimana spirit dalam pembukaan Undang-Undang Dasar mesti kita wujudkan. Bagaimana negara ini bisa berdikari dalam bidang politik, kemudian berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan tidak pernah lepas. Kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Itulah yang memberikan spirit kami. Tentu saya ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Mbak Puan yang dalam penugasan politik pernah menjadi pasukan tempur, panglima tempur di Jawa Tengah sampai dengan 2 periode. Mas Nanan, terima kasih yang selalu memberikan arahan. Wabil khusus Pak Presiden, Pak Jokowi, saya sebagai panjang tangan pemerintah di daerah, bagaimana kita gotong royong membangun spirit sebagai bonding partai untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas ideologis dan melayani masyarakat. Tentu terobosan-terobosan yang diberikan oleh Pak Jokowi, fundamen yang sudah dibangun, mesti kita lanjutkan. Hanya kita yang terus berkomitmen untuk melanjutkan itu, di mana beliau mendobrak kemapanan-kemapanan, kenyamanan-kenyamanan, sehingga Indonesia harus bergerak maju untuk itu. Ibu Mega, terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah kami akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Dan tentu saja, kader-kader lahir dari tokoh-tokoh perempuan yang sangat hebat, tepat di hari Kartini pada hari ini. Kepada seluruh umat Muslim, selamat menjalankan Idul Fitri, mohon maaf, lahir dan batin, mohon dukungan, mohon doanya. Salam Pancasila. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Bapak Ganjar Pranowo, Bung Ganjar. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, yang dipersiapkan oleh Ibu Ketua Umum adalah satu kesatuan nafas kepemimpinan dari Bung Karno, Ibu Mega, Pak Jokowi, dan the next Presiden oleh perjuangan kita bersama yang tadi telah diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Kita berpolitik dengan penuh keyakinan, Satyam Eva Jayate, pada akhirnya kebenaran yang akan menang. Karena itulah kita sungguh mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, dan sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan, maka kita akan bersama-sama memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Zahir, Bupati PDI Perjuangan dari Batu Bara, Sumatera Utara. Dipersilakan. Pengurus ranting dan seluruh kader yang hari ini menyaksikan kegiatan kita pada hari ini. Izinkan saya memimpin doa, dan saya memimpin doa secara Islam dan agama lain untuk dapat menyesuaikannya. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahumma ya Allah, setinggi, sejunjung, setulus puji, sedalam rasa syukur kehadirat-Mu ya Rabbal Alamin.
Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun. Kami menyadari betapa banyak dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Untuk itu, ya Allah, ampunkan dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apapun kesalahan kami, itu adalah kekilapan kami. Apapun yang kami perbuat, itu adalah perbuatan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan para pendiri bangsa kami, terutama dosa Ibu Ketua Umum, pengurus partai, kader-kader terbaik bangsa. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, berikan kesehatan kepada kami, terutama kepada Ibu Ketua Umum kami, Ibu yang paling kami cintai, Ibu yang paling kami sayangi dalam memimpin bangsa dan negara ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa para kader-kader kami. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hari ini kami berkumpul dalam rangka rapat DPP yang ke-140 dan diperluas. Sekaligus tadi kami mendengar Yang terhormat Mbak Puan Maharani, Ketua DPP Bidang Politik dan sekaligus Ketua DPR RI. Beliau juga menjadi Menko PMK. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Mbak Puan, Pak Oli Dodo Kambe, dan Mas Pramono Anung, seluruh kader PDI Perjuangan, dari tingkat anak ranting, PAC, Satgas Partai, DPC, DPLN, DPD, dan DPP Partai, beserta seluruh anggota legislatif, para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan. Rekan-rekan pers yang mengikuti secara daring melalui channel sosial media PDI Perjuangan. Marilah kita petikkan salam nasional kita, Merdeka! Hari ini, atas instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, kita semua diundang untuk mengikuti rapat DPP PDI Perjuangan yang ke-140 dan diperluas. Disinilah di Istana Batu Tulis ini, rumah kediaman Bung Karno. Kita semua diajarkan tentang watak politik yang digerakkan oleh keyakinan pada ideologi dan dedication of life bagi rakyat, bangsa, dan negara. Di tempat inilah kita juga diajarkan bagaimana ide, gagasan, pemikiran, dan cita-cita tidak bisa dimatikan dengan cara apapun, terlebih ketika keseluruhan ide dan cita-cita itu digali dari amanat penderitaan rakyat, dari harapan rakyat marhen. Atas dasar hal itulah, rapat DPP yang sangat penting ini oleh Ibu Megawati Soekarno Putri diadakan di Istana Batu Tulis dan dihadiri secara khusus oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi. Karena itulah, dengan memohon izin kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, maka rapat DPP PDI Perjuangan yang ke-140 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jadi Bapak Presiden dan Ibu Ketua Umum, ini rapat DPP yang ke-140. 1 tambah 4 itu 5, Pak, Pancasila. 0 itu satunya tekad bulatnya, tekad kader PDI Perjuangan yang menyatu dengan rakyat. 0 itu juga bulatnya dan utuhnya cita-cita nasional kita yang digali oleh Bung Karno dan utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila. Karena itulah selanjutnya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, waktu dan tempat kami haturkan untuk menyampaikan sambutan dan arahan dari Ibu Ketua Umum. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Ibu Megawati Soekarno Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Marilah kita bersama-sama, karena sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, maka pakai salam nasional kita itu sekarang adalah salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Yang saya hormati Bapak Presiden Jokowi, saudara-saudara sekalian, seluruh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimanapun kalian berada. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, serta seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai. Hari ini, tepat tanggal 21 April 2023, bertepatan dengan Hari Kartini. Raden Ajeng Kartini oleh Presiden Soekarno ditetapkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Beliau sosok pembebas dan perempuan pelopor. Perjuangan kaum perempuan ini bukan sekedar perjuangan emansipasi belaka, bukan pula hanya sekedar politik afirmatif, namun menyangkut hal yang mendasar terkait dengan harkat dan martabat kaum perempuan. Sebab, kata Bung Karno, perempuan adalah jalan peradaban. Tanpa perempuan, sebenarnya kita tidak bisa maju, karena dari sebuah pantun seperti burung Garuda melayang ke angkasa dengan kepak dua sayapnya, yang sebelah kiri kanan adalah perempuan dan laki-laki. Kalau satu saja patah tidak bisa terbang, apalagi perempuannya, maka burung Garuda itu tidak bisa terbang ke angkasa. Oleh sebab itu, saya sengaja memilih tanggal 21 April ini untuk menyampaikan sebuah pengumuman penting yang tentu saya ketahui telah sejak lama dinanti-nanti oleh seluruh rakyat Indonesia. Hadirin sekalian yang saya hormati, begitu banyak dialog yang telah saya lakukan. Apa yang akan saya putuskan adalah satu kesatuan benang merah pemikiran. Sejak para pendiri bangsa berjuang tanpa kenal lelah, sehingga melalui sebuah sidang yang disebut sidang BPUPK itu dengan suara bulat menerima dan melahirkan Pancasila. Pancasila digali oleh Bung Karno, proklamator dan Bapak Bangsa Indonesia, melalui falsafah, dasar, tujuan, dan tekad untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Itulah spirit proklamasi 17 Agustus 1945. Atas dasar hal itu, maka yang menjadi pemikiran dan perjuangan Bung Karno, khususnya di dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, atau yang telah dikenal dengan nama Trisakti, menjadi jalan terpenting di dalam melaksanakan pembumian Pancasila. Demikian halnya tanggung jawab di dalam membangun persaudaraan dunia. Melalui politik luar negeri bebas aktif, dari sinilah spirit konferensi Asia Afrika, gerakan non-blok, Conference of the New Emerging Forces, dan membangun tata dunia baru
harus menjadi sebuah perhatian bagi seluruh pemimpin kepemimpinan nasional yang akan datang. Saudara-saudara sebangsa setanah air, rakyat Indonesia yang selalu saya cintai. Apa yang akan saya sampaikan merupakan tanggung jawab terhadap sejarah dan juga bagi masa depan bangsa. Sebagaimana saudara-saudara ketahui, bahwa oleh Kongres kelima Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya telah mendapat mandat dan hak prerogatif untuk menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tugas dan tanggung jawab saya tersebut tidaklah sebuah hal yang ringan. Karena itulah saya gunakan seluruh akal budi dan mata hati saya dan pikiran. Saya juga berdialog dengan para tokoh bangsa termasuk Presiden kita Bapak Jokowi, juga dengan jajaran internal partai maupun dengan Mas Prananda Prabowo yang juga adalah anggota partai dan Mbak Puan Maharani juga kader dan petugas partai yang telah lama digembleng menjadi pemimpin. Saya mencermati bagaimana pendidikan politik dan kaderisasi kepemimpinan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mampu melahirkan begitu banyak pemimpin. Mereka diberi memegang tanggung jawab yang begitu besar bagi rakyat, bangsa, dan negara. Dengan sebuah kontemplasi proses panjang tersebut, setelah selama ini memikirkan, melihat, dan mencermati apa yang telah menjadi harapan rakyat, serta memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada hari Kartini ini, tanggal 21 April 2023, dan sekaligus sebagai tonggak perjuangan kaum perempuan Indonesia yang non-diskriminatif, setara, dan dijamin oleh konstitusi negara, maka pada jam 13.45 dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selanjutnya, saya menugaskan Mas Prananda Prabowo selaku Kepala Situation Room dengan memberikan mandat untuk melakukan monitoring terhadap dinamika politik nasional, bagaimana konsolidasi partai dijalankan, dan pemenangan untuk pemilihan umum 2024. Demikian halnya dengan Mbak Puan Maharani, Ketua DPP Bidang Politik dan juga sekaligus Ketua DPR RI, setelah sebelumnya saya memberi tugas untuk bertemu secara rutin dengan Presiden Jokowi dan berdialog dengan para ketua umum partai politik, maka saya juga memberikan mandat penugasan kepada Mbak Puan Maharani untuk membentuk tim yang dibutuhkan guna memenangkan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tahun 2024. Anak-anakku, seluruh simpatisan, anggota, dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dengan penetapan calon presiden ini, selanjutnya
saya memberikan instruksi melalui perintah harian kepada 3 pilar partai, yaitu 1, kepada struktural partai dari anak ranting, pengurus anak cabang, satgas partai, DPLN, artinya cabang di luar negeri, DPC, DPD, hingga DPP partai, serta 2, kepada seluruh anggota legislatif dari tingkat kabupaten kota, provinsi, hingga tingkat nasional, dan 3, kepada seluruh eksekutif partai dari tingkat nasional, provinsi, hingga seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kabupaten kota. 3 pilar partai ini saya perintahkan sebagai ketua umum partai untuk segera bergerak dan bekerja keras, turun ke bawah, menyapa akar rumput, memenangkan pemilihan umum tahun 2024. Segera kibarkan bendera banteng mocong putih nomor 3 di rumah kalian masing-masing. Bukalah posko gotong royong dan jagalah bendera moncong putih nomor 3 sebagai lambang semangat dan energi perjuanganmu. Pada seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, yang selalu setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita berjuang bersama, bergerak dengan derap langkah sama, berjuang dan solid bergerak dengan api yang nan tak kunjung padam, menangkan pemilu 2024 bagi Indonesia Raya tercinta kita. Laksanakan perintah harian ketua umum ini dengan penuh disiplin, satukan diri dan sing-singkan lengan, kepalkan tangan persatuan dan menangkan pemilu sekali lagi 2024. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ever onward, never retreat. Merdeka, merdeka, merdeka. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, akhirnya pada kesempatan ini, mengingat di antara saudara-saudara sekalian, ada yang sudah merayakan Hari Raya Idul Fitri pada hari ini, dan ada juga yang akan merayakan pada hari besok Sabtu, 22 April 2023. Maka perkenankanlah saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Selamat berhalal bihalal. Mohon maaf lahir dan batin. Terus perkuat tali silaturahim bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi, Om Rahayu. Batu tulis 21 April 2023. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Terima kasih kami aturkan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Beliau telah mengumumkan calon presiden dari PDI Perjuangan, kader dan petugas partai, Bung Ganjar Pranowo. Karena itulah kepada Bung Ganjar
dipersilakan untuk memasuki ruang rapat DPP di Istana Batu Tulis ini. Dipersilakan. Ya, monggo. Saudara-saudara sekalian, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, saya sebagai Ketua Umum akan memberikan sebuah kopiah. Karena kalau kita melihat budaya orang Indonesia itu sebenarnya berkopiah. Dan Bung Karno mengatakan itu adalah identitas dari nasional kita, nasionalisme kita, yang disebut nasional dan religius. Semoga hal ini dapat dijadikan sebuah simbol bagi seluruh rakyat Indonesia, siapapun tidak melihat agamanya, tetapi tentunya harus sebagai warga bangsa. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Ketua Umum dan juga Bung Ganjar yang telah hadir dalam rapat DPP ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, selanjutnya mari kita bersama-sama dengarkan sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Waktu dan tempat kami haturkan. Tepuk tangan yang meriah buat Bapak Presiden Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! 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 Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri, yang saya hormati, Bapak Ibu, seluruh keluarga besar PDI Perjuangan yang terhormat, saudara-saudara bangsa dan tanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai. Proses pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 sudah semakin dekat. Sekarang ini saatnya rakyat perlu segera mengetahui siapa pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden, agar rakyat mempunyai kesempatan yang memadai untuk menilai dan menentukan pilihannya. Untuk itu, saya sangat mengapresiasi, saya sangat menghargai keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, yang baru saja mengumumkan keputusannya bakal calon presiden yang diajukan oleh PDI Perjuangan, yaitu Bapak Ganjar Pranowo.
Pak Ganjar ini adalah pemimpin yang dekat dengan rakyat, selalu turun ke bawah, dan sangat ideologis. Saya ingin menegaskan bahwa suksesi kepemimpinan nasional secara demokratis adalah keharusan sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar kita. Tetapi pergantian pemimpin tidak boleh membelokkan keberlanjutan perjuangan bangsa Indonesia yang harus terus dilanjutkan dari waktu ke waktu. Pemimpin yang baru harus terus melanjutkan visi bangsa dan program-program unggulan yang telah dicanangkan. Ideologi negara, Pancasila, persatuan dan kesatuan nasional, serta toleransi dan kebersamaan harus menjadi fondasi sosial bangsa Indonesia. Kesejahteraan rakyat yang adil dan merata, pembangunan yang Indonesia sentris harus menjadi semangat program pembangunan nasional. Kemandirian nasional, berdikari, dan kepemimpinan Indonesia di masyarakat global harus tercermin dalam sikap pemimpin untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Dan semangat Pilpres 2024 adalah semangat kontestasi program, semangat kontestasi ide-ide besar untuk bangsa dan negara. Saya yakin rakyat Indonesia semakin dewasa dalam menentukan pilihannya. Semoga Pilpres 2024 akan berjalan dengan damai dan demokratis, dan terpilih pemimpin yang meneruskan upaya Indonesia menjadi negara maju, adil, dan makmur. Akhir, saya ingin mengucapkan selamat dari Kartini kepada Ibu Megawati Soekarno Putri dan Mbak Puan Maharani, serta seluruh perempuan-perempuan Indonesia pada hari ini. Dan juga kepada seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Rahayu. Salam kebajikan. Merdeka! 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 Terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Bapak Presiden Jokowi. Demikian tadi sambutan telah disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi, dan selanjutnya kepada calon presiden dari PDI Perjuangan, Bung Ganjar Pranowo, diberikan kesempatan untuk menyampaikan dua patah kata. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang sangat kita hormati, kita banggakan Ibu Ketua Umum, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri. Tentu yang terhormat yang kita banggakan, kader terbaik bangsa, terbaik kita semua yang kita miliki, Bapak Presiden Joko Widodo, yang hari ini bertugas sebagai Presiden Republik Indonesia, hadir dalam ruang ini. Mas Prananda, terima kasih. Mbak Puan, yang juga sekarang menjabat sebagai Ketua DPR RI, kader perempuan terbaik. Pak Oli, terima kasih. Mas Pram, Mas Hasto, Pak Sekjen, terima kasih. Tentu ini adalah sebuah keputusan yang diambil oleh Ketua Umum yang melalui proses yang sangat panjang. Sebuah kehormatan buat saya mendapatkan penugasan ini sebagai kader partai. Di samping tentu ini tugas yang tidak mudah, maka kiranya kawan-kawan yang hadir, semua baik secara luring maupun daring, ada kepala daerah, ketua DPD, PDI Perjuangan, DPC, PAC, ranting, anak ranting, Satgas, dan Surucana, dan Departemen Otonomi Daerah. Setelah itu, penugasan berikutnya diberikan kepada saya
untuk menjadi anggota DPR RI sampai 2 periode. Dan sampai dengan hari ini masih dalam jabatan yang saya emban, Ibu Ketua Umum dan PDI Perjuangan memberikan penugasan kepada saya sebagai Gubernur Jawa Tengah 2 periode, dan hari ini Ibu mengumumkan memberikan amanat kepada saya yang jauh lebih berat. Mudah-mudahan saya mampu, insya Allah saya akan berjuang dengan baik soal itu sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Ibu Ketua Umum, tentu saja proses kaderisasi dan diklat yang saya terima bukan lahir begitu saja. Saya lahir dari partai ini, digembleng oleh partai ini, dan besar di partai ini. Dengan nilai-nilai kejuangan partai, dengan semangat, spirit, dan inspirasi dari Bung Karno, yang tentu kita sebagai anak-anaknya, sebagai anak-anak bangsa, sangat menghormati, mengikuti, dan selalu menjalankan apa yang menjadi pemikiran beliau. Sebagai seorang pemikir politik, bagaimana beliau berbicara dalam taraf global, dalam taraf nasional, bahkan sampai yang kecil, sampai tingkat lokal, yang tadi disampaikan, bagaimana kita bersentuhan dengan rakyat secara langsung. Seluruh inspirasi dari pemikiran Bung Karno inilah yang kemudian mesti kita wujudkan. Tugas belum tuntas, harus kita tuntaskan oleh anak-anak bangsa. Bagaimana spirit dalam pembukaan Undang-Undang Dasar mesti kita wujudkan. Bagaimana negara ini bisa berdikari dalam bidang politik, kemudian berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan tidak pernah lepas. Kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Itulah yang memberikan spirit kami. Tentu saya ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Mbak Puan yang dalam penugasan-penugasan politik pernah menjadi pasukan tempur, panglima tempur di Jawa Tengah sampai dengan 2 periode. Mas Nanan, terima kasih yang selalu memberikan arahan. Wabil khusus Pak Presiden, Pak Jokowi, saya sebagai panjang tangan pemerintah di daerah, bagaimana kita gotong royong membangun spirit sebagai bonding partai untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas ideologis dan melayani masyarakat. Tentu terobosan-terobosan yang diberikan oleh Pak Jokowi, fundamen yang sudah dibangun, mesti kita lanjutkan. Hanya kita yang terus berkomitmen untuk melanjutkan itu, di mana beliau mendobrak kemapanan-kemapanan, kenyamanan-kenyamanan, sehingga Indonesia harus bergerak maju untuk itu. Ibu Mega, terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah kami akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Dan tentu saja kader-kader lahir dari tokoh-tokoh perempuan yang sangat hebat, tepat di hari Kartini pada hari ini. Kepada seluruh umat Muslim, selamat menjalankan Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, mohon dukungan, mohon doanya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Bapak Ganjar Pranowo, Bung Ganjar. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, yang dipersiapkan oleh Ibu Ketua Umum adalah satu kesatuan nafas kepemimpinan dari Bung Karno, Ibu Mega, Pak Jokowi, dan the next Presiden oleh perjuangan kita bersama yang tadi telah diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Kita berpolitik dengan penuh keyakinan, Satyam Eva Jayate, kepada akhirnya kebenaran yang akan menang. Karena itulah kita sungguh mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, dan sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan, maka kita akan bersama-sama memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Zahir, Bupati PDI Perjuangan dari Batu Bara, Sumatera Utara. Dipersilakan. Pengurus ranting dan seluruh kader yang hari ini menyaksikan kegiatan kita pada hari ini. Izinkan saya memimpin doa, dan saya memimpin doa secara Islam dan agama lain untuk dapat menyesuaikannya. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahumma ya Allah, setinggi, sejunjung, setulus puji, sedalam rasa syukur kehadirat-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun. Kami menyadari betapa banyak dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Untuk itu ya Allah, ampunkan dosa dan kesalahan kami. Ya Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Apapun kesalahan kami, itu adalah kekilapan kami. Apapun yang kami perbuat, itu adalah perbuatan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan para pendiri bangsa kami, terutama dosa Ibu Ketua Umum, pengurus partai, kader-kader terbaik bangsa. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, berikan kesehatan kepada kami, terutama kepada Ibu Ketua Umum kami, Ibu yang paling kami cintai, Ibu yang paling kami sayangi dalam memimpin bangsa dan negara ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa para kader-kader kami. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hari ini kami berkumpul dalam rangka rapat DPP yang ke-140 dan diperluas. Sekaligus tadi kami mendengarkan keputusan DPP, keputusan Ibu Ketua Umum yang telah memutuskan Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Ya Allah, kami bersepakat, kami akan bekerja keras untuk memenangkan calon presiden yang diusung dari PDI Perjuangan, ya Allah. Ya Allah, tahun 2024 ini banyak agenda-agenda politik yang kami harus jalani. Kuatkanlah iman kami, ya Allah. Jadikanlah persatuan kepada kami sesama kader partai, agar agenda-agenda yang ada di tahun 2024, Pileg, Pilpres, Pilkada, Pilgub yang akan kami laksanakan, menangkanlah calon-calon yang diusung dari PDI Perjuangan, ya Allah. Menangkanlah Pileg ini, PDI Perjuangan hat-trick 3 kali, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku yang maha pengasih lagi maha penyayang, kabulkan segala doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sahir, Bupati dari Batubara. Ibu Ketua Umum, Bapak Presiden Jokowi, dan rekan-rekan semuanya, demikian seluruh rangkaian acara, agenda, rapat DPP PD Perjuangan yang diperluas. Ibu Ketua Umum telah mengumumkan calon presiden kita, Bapak Ganjar Pranowo, juga telah dikeluarkan perintah harian oleh Ibu Megawati Soekarno Putri untuk kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dari Istana Batu Tulis ini, seluruh gelora perjuangan, ide, gagasan, cita-cita, dan perjuangan Bung Karno terus akan kita perjuangkan tanpa pernah mengenal kata lelah. Kita yakin bahwa gambaran Indonesia yang adil dan makmur dengan jalan Trisakti Bung Karno akan dapat kita wujudkan bersama. Karena itulah sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah sehingga rapat DPP PD Perjuangan yang ke-140 ini dapat berjalan dengan lancar. Ibu tadi juga sudah menyampaikan bahwa
selamat Hari Raya Idul Fitri. Karena itulah seluruh 3 pilar partai juga diinstruksikan oleh Ibu Ketua Umum untuk membantu nantinya arus mudik balik. Karena kemarin kita telah luncurkan Pak Presiden 9 gerbong kereta api dari PD Perjuangan dan 178 bis mudik gratis. Itu juga karena peran dari Pak Oli Dondo Kambe. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah. Maka dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan seizin Ibu Megawati Soekarno Putri, rapat DPP PD Perjuangan yang ke-140 mohon izin untuk ditutup. Terima kasih, merdeka. Dan mari kita berdiri menyanyikan lagu himne PDI Perjuangan. Halo, selamat siang saudara. Live Breaking News siang hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Hari ini Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri disebut-sebut akan mengumumkan bakal calon presiden atau capres dari partainya di Istana Batu Tulis, Kota Bogor, Jawa Barat pada Jumat hari ini. Berdasarkan sumber resmi yang diterima dari elit DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Sumber tersebut menuturkan Megawati Soekarno Putri mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan selepas sholat Jumat. Namun hal tersebut masih belum bisa dikonfirmasi lantaran nantinya keputusan siapa yang akan diusung oleh PDI Perjuangan dalam gelaran Pilpres 2024 mendatang akan disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga telah meminta seluruh anggota dan juga kader partai agar menyikapi dengan bijak terhadap berbagai capres dan juga cawapres yang akan diputuskan oleh Sang Ketua Umum. Hasto menjelaskan Megawati Soekarno Putri akan mencari momentum yang tepat untuk mengumumkan calon presiden ini. Dari rilis yang sebelumnya dikeluarkan, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga telah mengatakan bahwa pengumuman capres yang akan disampaikan langsung oleh Megawati Soekarno Putri pastinya disesuaikan dengan momentum yang tepat. Meski tak secara gamblang menyatakan kapan atau hari ini ataukah bukan akan disampaikan, namun Hasto sebelumnya dalam pernyataannya sempat menyinggung soal beberapa bulan seperti bulan Mei, Juni, hingga Agustus. Namun pihaknya mengaku selalu siap dan bersedia menunggu kapan saja komando dari Sang Ketua Umum dan dikabarkan hari inilah waktu di mana nantinya PDI Perjuangan dikabarkan akan mengumumkan satu sosok yang akan diusung menjadi calon presiden dalam gelaran Pilpres 2024 mendatang. Ya, saudara, Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat disebut-sebut menjadi lokasi yang nantinya dipakai Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengumumkan sosok calon presiden
dalam gelaran Pilpres 2024 mendatang yang akan diusung oleh Partai Banteng tersebut. Pengumuman akan dilakukan selepas sholat Jumat atau sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat. Dari pantauan lokasi, sejumlah pengurus DPP PDI Perjuangan sendiri sudah mulai berdatangan ke Istana Batu Tulis. Tampak area Istana Batu Tulis sudah didekorasi dengan nuansa serba merah seperti meja panjang hingga kursi yang juga ditutup oleh kain berwarna merah. Sejumlah pengurus DPP PDI Perjuangan juga sudah berdatangan ke Istana Batu Tulis. Satu di antaranya adalah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Pengamanan juga terlihat di depan gerbang Istana Batu Tulis, yang mana sejumlah orang berpakaian rapih, yakni berbaju hitam dan juga putih, tampak masuk ke dalam lokasi. Dari informasi, nantinya pengumuman calon presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan disampaikan langsung oleh Sang Ketua Umum, yakni Megawati Soekarno Putri, sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, saudara, menguatnya kabar adanya pengumuman Capres ini juga sudah santer sejak pagi tadi. Hal ini pun diperkuat dengan bertolaknya Presiden Joko Widodo dari Solo, Jawa Tengah menuju ke Bogor. Presiden Jokowi yang sedianya sudah berada di Solo dan memang agendanya adalah melaksanakan sholat Idul Fitri di Solo, Jawa Tengah, hari ini berangkat kembali dari kediamannya sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dari informasi, Presiden Joko Widodo memang bertolak ke Jakarta untuk menemui Ketua DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Hal ini berkaitan dengan pengumuman calon presiden di pemilu 2024 yang diusung oleh PDI Perjuangan. Digadang-gadang memang Ganjar Pranowo maksud saya yang nantinya akan diusung menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Selamat siang rekan-rekan Tribunis. Anda sekarang menyaksikan siaran langsung Tribunis Bogor untuk tanggal 21 April 2023. Saya saat ini sedang berada di depan Istana Batu Tulis. Yang dikabarkan ini menjadi lokasi Megawati terkait kabar diumumkannya terkait Ganjar menjadi capres di PDIP. Jadi ini suasana di depan gerbang yang tertutup. Dan dilihat bagian dalam gerbang ini cukup ada beberapa kendaraan dan juga ada lalu lalang sejumlah orang yang nampaknya cukup sibuk. Dan sementara untuk di bagian depan gerbang cenderung sepi. Dan bisa kita lihat sendiri ini ada sejumlah orang yang keluar masuk ke kawasan Istana Batu Tulis. Dan nampaknya di bagian depan gerbang Istana Batu Tulis ini terdapat beberapa petugas yang mencoba membuat area depan Istana Batu Tulis ini steril.
Sekali lagi kami informasikan video yang Anda saksikan secara langsung ini merupakan kondisi Istana Batu Tulis di wilayah Bogor. Siang ini sekitar pukul 11 pada tanggal 21 April 2023. Dan di lokasi Istana Batu Tulis ini dikabarkan bahwa Megawati akan mengumumkan terkait pencalonan presiden. Inilah kondisinya di dalam Istana Batu Tulis ini. Kami lihat sendiri ada banyak kendaraan roda 4 yang terparkir. Kemudian ada juga banyak sejumlah orang yang berlalu lalang. Dan di bagian depan gerbang, di sini ada beberapa petugas yang memantau langsung, dan di area depan gerbang ini diupayakan oleh petugas yang berjaga di sini untuk steril. Bahkan tadi ada beberapa warga yang berhenti, termasuk angkot yang berhenti untuk segera menjauhi pintu gerbang Istana Batu Tulis ini. Tadi juga pantauan kami terlihat ada lalu lalang sejumlah orang yang keluar masuk ke dalam gerbang Istana Batu Tulis ini dari area dari sejumlah mobil yang terparkir tepat di seberang Istana Batu Tulis. Dan kendaraan yang terparkir ini cukup banyak, teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah ikut bergabung di siaran langsung Tribun Bogor siang ini. Sampai jumpa lagi di live kami selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang rekan-rekan Tribuners. Kembali di live Facebook. Saya masih berada di lokasi Jalan Batu Tulis, Kota Bogor, tepatnya di depan Istana Batu Tulis, yang kabarnya akan menjadi lokasi PDIP mengumumkan capresnya, yang dikabarkan akan dilakukan siang ini. Dan kondisinya tadi kita melihat gerbang kedua, dan saat ini saya tepatnya berada di gerbang, sepertinya gerbang utama. Dan di gerbang ini terdapat pos yang di dalamnya ada sejumlah petugas berseragam Brimob. Dan situasinya masih sama, kami awak media tidak diperkenankan untuk mendekati gerbang untuk mengambil gambar lebih dekat situasi di dalam, sehingga awak media kebanyakan berkumpul di seberang, teman-teman. Kita lihat di seberang jalan, tepatnya di depan gerbang utama.
Istana Batu Tulis yang dikabarkan akan menjadi lokasi PDI. Saudara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dikabarkan hari ini akan mengumumkan sosok calon presiden yang nantinya akan diusung oleh partainya di gelaran Pilpres 2024 mendatang, yang mana rencananya akan digelar di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat. Saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, saudara, yang akan menginformasikan dari kediaman sang Ketua Umum PDI Perjuangan, yakni Megawati Soekarno, yang tidak diizinkan untuk mendekat dan hanya diperbolehkan mengambil gambar sendiri di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, atau yang telah dikenal dengan nama Trisakti, menjadi jalan terpenting di dalam melaksanakan pembumian Pancasila. Demikian halnya tanggung jawab di dalam membangun persaudaraan dunia. Melalui politik luar negeri bebas aktif, dari sinilah spirit Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, Conference of the New Emerging Forces, dan membangun tata dunia baru harus menjadi sebuah perhatian bagi seluruh pemimpin kepemimpinan nasional yang akan datang. Saudara-saudara sebangsa setanah air, rakyat Indonesia yang selalu saya cintai. Apa yang akan saya sampaikan merupakan tanggung jawab terhadap sejarah dan juga bagi masa depan bangsa. Sebagaimana saudara-saudara ketahui, bahwa oleh Kongres kelima Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya telah mendapat mandat dan hak prerogatif untuk menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tugas dan tanggung jawab saya tersebut tidaklah sebuah hal yang ringan. Karena itulah saya gunakan seluruh akal budi dan mata hati saya dan pikiran. Saya juga berdialog dengan para tokoh bangsa, termasuk Presiden kita Bapak Jokowi, juga dengan jajaran internal partai, maupun dengan Mas Prananda Prabowo, yang juga adalah anggota partai, dan Mbak Puan Maharani juga kader dan petugas partai yang telah lama digembleng menjadi pemimpin. Saya mencermati bagaimana pendidikan politik dan kaderisasi kepemimpinan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mampu melahirkan begitu banyak pemimpin. Mereka diberi memegang tanggung jawab yang begitu besar bagi rakyat, bangsa, dan negara. Dengan sebuah kontemplasi proses panjang tersebut, setelah selama ini memikirkan, melihat, dan mencermati apa yang telah menjadi harapan rakyat, serta memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada hari Kartini ini, tanggal 21 April 2023, dan sekaligus sebagai tonggak perjuangan kaum perempuan Indonesia yang non-diskriminatif, setara, dan dijamin oleh konstitusi negara, maka pada jam 13.45 dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selanjutnya, saya menugaskan Mas Prananda Prabowo selaku Kepala Situation Room dengan memberikan mandat
untuk melakukan monitoring terhadap dinamika politik nasional, bagaimana konsolidasi partai dijalankan, dan pemenangan untuk pemilihan umum 2024. Demikian halnya dengan Mbak Puan Maharani, Ketua DPP Bidang Politik dan juga sekaligus Ketua DPR RI, setelah sebelumnya saya memberi tugas untuk bertemu secara rutin dengan Presiden Jokowi dan berdialog dengan para ketua umum partai politik, maka saya juga memberikan mandat penugasan kepada Mbak Puan Maharani untuk membentuk tim yang dibutuhkan guna memenangkan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tahun 2024. Anak-anakku, seluruh simpatisan, anggota, dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dengan penetapan calon presiden ini, selanjutnya saya memberikan instruksi melalui perintah harian kepada 3 pilar partai, yaitu 1, kepada struktural partai dari anak ranting, pengurus anak cabang, satgas partai, DPLN, artinya cabang di luar negeri, DPC, DPD, hingga DPP partai, serta 2, kepada seluruh anggota legislatif dari tingkat kabupaten kota, provinsi, hingga tingkat nasional, dan 3, kepada seluruh eksekutif partai dari tingkat nasional, provinsi, hingga seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kabupaten kota. 3 pilar partai ini saya perintahkan sebagai ketua umum partai untuk segera bergerak dan bekerja keras, turun ke bawah, menyapa akar rumput, memenangkan pemilihan umum tahun 2024. Segera kibarkan bendera banteng mocong putih nomor 3 di rumah kalian masing-masing. Bukalah posko gotong royong dan jagalah bendera moncong putih nomor 3 sebagai lambang semangat dan energi perjuanganmu. Pada seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, yang selalu setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita berjuang bersama, bergerak dengan derap langkah sama, berjuang dan solid bergerak dengan api yang nan tak kunjung padam, menangkan pemilu 2024 bagi Indonesia Raya tercinta kita. Laksanakan perintah harian ketua umum ini dengan penuh disiplin, satukan diri dan sing-singkan lengan. Kepalkan tangan persatuan dan menangkan pemilu sekali lagi 2024. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ever onward, never retreat. Merdeka, merdeka, merdeka. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, akhirnya pada kesempatan ini, mengingat di antara saudara-saudara sekalian, ada yang sudah merayakan Hari Raya Idul Fitri pada hari ini, dan ada juga yang akan merayakan
pada hari besok Sabtu 22 April 2023, maka perkenankanlah saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Selamat berhalal bihalal. Mohon maaf lahir dan batin. Terus perkuat tali silaturahim bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi, Om Rahayu. Batu tulis 21 April 2023. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Terima kasih kami aturkan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Beliau telah mengumumkan calon presiden dari PDI Perjuangan, kader dan petugas partai, Bung Ganjar Pranowo. Karena itulah, kepada Bung Ganjar dipersilakan untuk memasuki ruang rapat DPP di Istana Batu Tulis ini. Dipersilakan. Ya, monggo. Saudara-saudara sekalian, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, saya sebagai Ketua Umum akan memberikan sebuah kopiah. Karena kalau kita melihat budaya orang Indonesia itu sebenarnya berkopiah. Dan Bung Karno mengatakan itu adalah identitas dari nasional kita, nasionalisme kita, yang disebut nasional dan religius. Semoga hal ini dapat dijadikan sebuah simbol bagi seluruh rakyat Indonesia, siapapun, tidak melihat agamanya, tetapi tentunya harus sebagai warga bangsa. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Ketua Umum dan juga Bung Ganjar yang telah hadir dalam rapat DPP ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, selanjutnya mari kita bersama-sama dengarkan sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Waktu dan tempat kami haturkan. Tepuk tangan yang meriah buat Bapak Presiden Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! 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 Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri, yang saya hormati,
Bapak Ibu, seluruh keluarga besar PDI Perjuangan yang terhormat, saudara-saudara bangsa dan tanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai. Proses pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 sudah semakin dekat. Sekarang ini saatnya rakyat perlu segera mengetahui siapa pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden, agar rakyat mempunyai kesempatan yang memadai untuk menilai dan menentukan pilihannya. Untuk itu, saya sangat mengapresiasi, saya sangat menghargai keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, yang baru saja mengumumkan keputusannya bakal calon presiden yang diajukan oleh PDI Perjuangan, yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar ini adalah pemimpin yang dekat dengan rakyat, selalu turun ke bawah, dan sangat ideologis. Saya ingin menegaskan bahwa suksesi kepemimpinan nasional secara demokratis adalah keharusan sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar kita. Tetapi pergantian pemimpin tidak boleh membelokkan keberlanjutan perjuangan bangsa Indonesia yang harus terus dilanjutkan dari waktu ke waktu. Pemimpin yang baru harus terus melanjutkan visi bangsa dan program-program unggulan yang telah dicanangkan. Ideologi negara, Pancasila, persatuan dan kesatuan nasional, serta toleransi dan kebersamaan harus menjadi fondasi sosial bangsa Indonesia. Kesejahteraan rakyat yang adil dan merata, pembangunan yang Indonesia sentris harus menjadi semangat program pembangunan nasional. Kemandirian nasional, berdikari, dan kepemimpinan Indonesia di masyarakat global harus tercermin dalam sikap pemimpin untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Dan semangat Pilpres 2024 adalah semangat kontestasi program, semangat kontestasi ide-ide besar untuk bangsa dan negara. Saya yakin rakyat Indonesia semakin dewasa dalam menentukan pilihannya. Semoga Pilpres 2024 akan berjalan dengan damai dan demokratis, dan terpilih pemimpin yang meneruskan upaya Indonesia menjadi negara maju, adil, dan makmur. Akhir, saya ingin mengucapkan selamat dari Kartini kepada Ibu Megawati Soekarno Putri dan Mbak Puan Maharani, serta seluruh perempuan-perempuan Indonesia pada hari ini. Dan juga kepada seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Rahayu. Salam kebajikan. Merdeka! 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 Terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Bapak Presiden Jokowi. Demikian tadi sambutan telah disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi, dan selanjutnya kepada calon presiden dari PDI Perjuangan, Bung Ganjar Pranowo, diberikan kesempatan untuk menyampaikan dua patah kata. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang sangat kita hormati, kita banggakan Ibu Ketua Umum, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri. Tentu yang terhormat yang kita banggakan, kader terbaik bangsa, terbaik kita semua yang kita miliki, Bapak Presiden Joko Widodo, yang hari ini bertugas sebagai Presiden Republik Indonesia, hadir dalam ruang ini. Mas Prananda, terima kasih. Mbak Puan yang juga sekarang menjabat sebagai Ketua DPR RI, kader perempuan terbaik. Pak Oli, terima kasih. Mas Pram, Mas Hasto, Pak Sekjen, terima kasih. Tentu ini adalah sebuah keputusan yang diambil oleh Ketua Umum yang melalui proses yang sangat panjang. Sebuah kehormatan buat saya mendapatkan penugasan ini sebagai kader partai. Di samping tentu ini tugas yang tidak mudah, maka kiranya kawan-kawan yang hadir, semua baik secara luring maupun daring, ada kepala daerah, ketua DPD, PDI Perjuangan, DPC, PAC, ranting, anak ranting, Satgas, dan Surucana, dan Departemen Otonomi Daerah. Setelah itu, penugasan berikutnya diberikan kepada saya untuk menjadi anggota DPR RI sampai 2 periode. Dan sampai dengan hari ini masih dalam jabatan yang saya emban, Ibu Ketua Umum dan PDI Perjuangan memberikan penugasan kepada saya sebagai Gubernur Jawa Tengah 2 periode, dan hari ini Ibu mengumumkan memberikan amanat kepada saya yang jauh lebih berat. Mudah-mudahan saya mampu, insya Allah saya akan berjuang dengan baik soal itu sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Ibu Ketua Umum, tentu saja proses kaderisasi dan diklat yang saya terima bukan lahir begitu saja. Saya lahir dari partai ini, digembleng oleh partai ini, dan besar di partai ini. Dengan nilai-nilai kejuangan partai, dengan semangat, spirit, dan inspirasi dari Bung Karno, yang tentu kita sebagai anak-anaknya, sebagai anak-anak bangsa, sangat menghormati, mengikuti, dan selalu menjalankan apa yang menjadi pemikiran beliau. Sebagai seorang pemikir politik, bagaimana beliau berbicara dalam taraf global, dalam taraf nasional, bahkan sampai yang kecil, sampai tingkat lokal, yang tadi disampaikan, bagaimana kita bersentuhan dengan rakyat secara langsung. Seluruh inspirasi dari pemikiran Bung Karno inilah yang kemudian mesti kita wujudkan. Tugas belum tuntas, harus kita tuntaskan oleh anak-anak bangsa. Bagaimana spirit dalam pembukaan Undang-Undang Dasar mesti kita wujudkan. Bagaimana negara ini bisa berdikari dalam bidang politik, kemudian berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan tidak pernah lepas. Kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Itulah yang memberikan spirit kami. Tentu saya ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Mbak Puan yang dalam penugasan-penugasan politik pernah menjadi pasukan tempur, panglima tempur di Jawa Tengah sampai dengan 2 periode. Mas Nanan, terima kasih yang selalu memberikan arahan. Wabil khusus Pak Presiden, Pak Jokowi, saya sebagai panjang tangan pemerintah di daerah, bagaimana kita gotong royong membangun spirit sebagai bonding partai untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas ideologis dan melayani masyarakat. Tentu terobosan-terobosan yang diberikan oleh Pak Jokowi, fundamen yang sudah dibangun, mesti kita lanjutkan. Hanya kita yang terus berkomitmen untuk melanjutkan itu, di mana beliau mendobrak kemapanan-kemapanan, kenyamanan-kenyamanan, sehingga Indonesia harus bergerak maju untuk itu. Ibu Mega, terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah kami akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Dan tentu saja kader-kader lahir dari tokoh-tokoh perempuan yang sangat hebat, tepat di hari Kartini pada hari ini. Kepada seluruh umat Muslim, selamat menjalankan Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, mohon dukungan, mohon doanya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Bapak Ganjar Pranowo, Bung Ganjar. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, yang dipersiapkan oleh Ibu Ketua Umum adalah satu kesatuan nafas kepemimpinan dari Bung Karno, Ibu Mega, Pak Jokowi, dan the next Presiden oleh perjuangan kita bersama yang tadi telah diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Kita berpolitik dengan penuh keyakinan, Satyam Eva Jayate, pada akhirnya kebenaran yang akan menang. Karena itulah kita sungguh mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, dan sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan, maka kita akan bersama-sama memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Zahir, Bupati PDI Perjuangan dari Batu Bara, Sumatera Utara. Dipersilakan. Pengurus ranting dan seluruh kader yang hari ini menyaksikan kegiatan kita pada hari ini. Izinkan saya memimpin doa, dan saya memimpin doa secara Islam dan agama lain untuk dapat menyesuaikannya. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahumma ya Allah, setinggi, sejunjung, setulus puji, sedalam rasa syukur kehadirat-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun. Kami menyadari betapa banyak dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Untuk itu ya Allah, ampunkan dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, yang maha pengampun lagi maha penyayang. Apapun kesalahan kami, itu adalah kekilapan kami. Apapun yang kami perbuat, itu adalah perbuatan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan para pendiri bangsa kami, terutama dosa Ibu Ketua Umum, pengurus partai, kader-kader terbaik bangsa. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, berikan kesehatan kepada kami, terutama kepada Ibu Ketua Umum kami, Ibu yang paling kami cintai, Ibu yang paling kami sayangi dalam memimpin bangsa dan negara ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa para kader-kader kami. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hari ini kami berkumpul dalam rangka rapat DPP yang ke-140 dan diperluas. Sekaligus tadi kami mendengarkan keputusan DPP, keputusan Ibu Ketua Umum yang telah memutuskan Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Ya Allah, kami bersepakat, kami akan bekerja keras untuk memenangkan calon presiden yang diusung dari PDI Perjuangan, ya Allah. Ya Allah, tahun 2024 ini banyak agenda-agenda politik yang kami harus jalani. Kuatkanlah iman kami, ya Allah. Jadikanlah persatuan kepada kami sesama kader partai, agar agenda-agenda yang ada di tahun 2024, Pileg, Pilpres, Pilkada, Pilgub yang akan kami laksanakan, menangkanlah calon-calon yang diusung dari PDI Perjuangan, ya Allah. Menangkanlah Pileg ini, PDI Perjuangan hat-trick 3 kali, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku yang maha pengasih lagi maha penyayang, kabulkan segala doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sahir, Bupati dari Batubara. Ibu Ketua Umum, Bapak Presiden Jokowi, dan rekan-rekan semuanya, demikian seluruh rangkaian acara, agenda, rapat DPP PD Perjuangan yang diperluas. Ibu Ketua Umum telah mengumumkan calon presiden kita, Bapak Ganjar Pranowo, juga telah dikeluarkan perintah harian oleh Ibu Megawati Soekarno Putri untuk kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dari Istana Batu Tulis ini, seluruh gelora perjuangan, ide, gagasan, cita-cita, dan perjuangan Bung Karno terus akan kita perjuangkan tanpa pernah mengenal kata lelah. Kita yakin bahwa gambaran Indonesia yang adil dan makmur dengan jalan Trisakti Bung Karno akan dapat kita wujudkan bersama. Karena itulah sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah sehingga rapat DPP PD Perjuangan yang ke-140 ini dapat berjalan dengan lancar. Ibu tadi juga sudah menyampaikan bahwa selamat Hari Raya Idul Fitri. Karena itulah seluruh 3 pilar partai juga diinstruksikan oleh Ibu Ketua Umum untuk membantu nantinya arus mudik balik. Karena kemarin kita telah luncurkan Pak Presiden 9 gerbong kereta api dari PD Perjuangan dan 178 bis mudik gratis. Itu juga karena peran dari Pak Oli Dondo Kambe. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah. Maka dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan seizin Ibu Megawati Soekarno Putri, rapat DPP PD Perjuangan yang ke-140 mohon izin untuk ditutup. Terima kasih, merdeka. Dan mari kita berdiri menyanyikan lagu himne PDI Perjuangan. Ya, Saudara, PDI Perjuangan secara resmi menugaskan Ganjar Pranowo, yakni Gubernur Jawa Tengah, untuk menjadi calon presiden pada 2024 mendatang, yang mana secara langsung telah disampaikan oleh Ketua DPP Perjuangan Megawati Soekarno Putri dari Istana Batu Tulis pada Jumat 21 April hari ini, yang juga didampingi oleh Presiden Joko Widodo. Ganjar Pranowo sendiri mengungkapkan, Saudara, bahwa dirinya bersiap atau sudah siap untuk diusung menjadi calon presiden dan berjanji akan melaksanakan penugasan ini dengan semaksimal mungkin. Demikian live breaking news kali ini, Saudara. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Halo, selamat siang, Saudara. Live Breaking News siang hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Hari ini Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri disebut-sebut akan mengumumkan bakal calon presiden atau capres dari partainya di Istana Batu Tulis, Kota Bogor, Jawa Barat pada Jumat hari ini. Berdasarkan sumber resmi yang diterima dari elit DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Sumber tersebut menuturkan Megawati Soekarno Putri mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan selepas sholat Jumat. Namun hal tersebut masih belum bisa dikonfirmasi lantaran nantinya keputusan siapa yang akan diusung oleh PDI Perjuangan dalam gelaran Pilpres 2024 mendatang akan disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga telah meminta seluruh anggota dan juga kader partai agar menyikapi dengan bijak terhadap berbagai capres dan juga cawapres yang akan diputuskan oleh Sang Ketua Umum. Hasto menjelaskan Megawati Soekarno Putri akan mencari momentum yang tepat untuk mengumumkan calon presiden ini. Dari rilis yang sebelumnya dikeluarkan, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga telah mengatakan bahwa pengumuman capres yang akan disampaikan langsung oleh Megawati Soekarno Putri pastinya disesuaikan dengan momentum yang tepat. Meski tak secara gamblang menyatakan kapan atau hari ini ataukah bukan akan disampaikan, namun Hasto sebelumnya dalam pernyataannya sempat menyinggung soal beberapa bulan seperti bulan Mei, Juni, hingga Agustus. Namun pihaknya mengaku selalu siap dan bersedia menunggu kapan saja komando dari Sang Ketua Umum dan dikabarkan hari inilah waktu di mana nantinya PDI Perjuangan dikabarkan akan mengumumkan satu sosok yang akan diusung menjadi calon presiden dalam gelaran Pilpres 2024 mendatang. Ya, Saudara, Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat disebut-sebut menjadi lokasi yang nantinya dipakai Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengumumkan sosok calon presiden dalam gelaran Pilpres 2024 mendatang yang akan diusung oleh Partai Banteng tersebut. Pengumuman akan dilakukan selepas sholat Jumat atau sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat di Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat. Dari pantauan lokasi, sejumlah pengurus DPP PDI Perjuangan sendiri sudah mulai berdatangan ke Istana Batu Tulis. Tampak area Istana Batu Tulis sudah didekorasi dengan nuansa serba merah seperti meja panjang hingga kursi yang juga ditutup oleh kain berwarna merah. Sejumlah pengurus DPP PDI Perjuangan juga sudah berdatangan ke Istana Batu Tulis. Satu di antaranya adalah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Pengamanan juga terlihat di depan gerbang Istana Batu Tulis, yang mana sejumlah orang berpakaian rapih, yakni berbaju hitam dan juga putih, tampak masuk ke dalam lokasi. Dari informasi, nantinya pengumuman calon presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan disampaikan langsung oleh Sang Ketua Umum, yakni Megawati Soekarno Putri, sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Saudara, menguatnya kabar adanya pengumuman capres ini juga sudah santer sejak pagi tadi. Hal ini pun diperkuat dengan bertolaknya Presiden Joko Widodo dari Solo, Jawa Tengah menuju ke Bogor. Presiden Jokowi yang sedianya sudah berada di Solo dan memang agendanya adalah melaksanakan sholat Idul Fitri di Solo, Jawa Tengah, hari ini berangkat kembali dari kediamannya sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dari informasi, Presiden Joko Widodo memang bertolak ke Jakarta untuk menemui Ketua DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Hal ini berkaitan dengan pengumuman calon presiden di pemilu 2024 yang diusung oleh PDI Perjuangan. Digadang-gadang memang Ganjar Pranowo maksud saya yang nantinya akan diusung menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan.
Selamat siang rekan-rekan Tribunnews. Anda sekarang menyaksikan siaran langsung Tribunnews Bogor untuk tanggal 21 April 2023. Saya saat ini sedang berada di depan Istana Batu Tulis. Yang dikabarkan ini menjadi lokasi Megawati terkait kabar diumumkannya terkait Ganjar menjadi capres di PDIP. Jadi ini suasana di depan gerbang yang tertutup. Dan dilihat bagian dalam gerbang ini cukup ada beberapa kendaraan dan juga ada lalu lalang sejumlah orang yang nampaknya cukup sibuk. Dan sementara untuk di bagian depan gerbang cenderung sepi, teman-teman. Dan bisa kita lihat sendiri ini ada sejumlah orang yang keluar masuk ke kawasan Istana Batu Tulis. Dan nampaknya di bagian depan gerbang Istana Batu Tulis ini terdapat beberapa petugas yang mencoba membuat area depan Istana Batu Tulis ini steril, teman-teman. Sekali lagi kami informasikan video yang Anda saksikan secara langsung ini merupakan kondisi Istana Batu Tulis di wilayah Bogor. Siang ini sekitar pukul 11 pada tanggal 21 April 2023. Dan di lokasi Istana Batu Tulis ini dikabarkan bahwa Megawati akan mengumumkan terkait pencalonan presiden, teman-teman. Inilah kondisinya di dalam Istana Batu Tulis ini. Kami lihat sendiri ada banyak kendaraan roda 4 yang terparkir. Kemudian ada juga banyak sejumlah orang yang berlalu lalang. Dan di bagian depan gerbang sini ada beberapa petugas yang memantau langsung, dan di area depan gerbang ini diupayakan oleh petugas yang berjaga di sini untuk steril. Bahkan tadi ada beberapa warga yang berhenti, termasuk angkot yang berhenti untuk segera menjauhi pintu gerbang
Istana Batu Tulis ini. Tadi juga pantauan kami terlihat ada lalu lalang sejumlah orang yang keluar masuk ke dalam gerbang Istana Batu Tulis ini dari area dari sejumlah mobil yang terparkir tepat di seberang Istana Batu Tulis. Dan kendaraan yang terparkir ini cukup banyak, teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah ikut bergabung di siaran langsung Tribun Bogor siang ini. Sampai jumpa lagi di live kami selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang rekan-rekan Tribuners. Kembali di live Facebook. Saya masih berada di lokasi Jalan Batu Tulis, Kota Bogor, tepatnya di depan Istana Batu Tulis, yang kabarnya akan menjadi lokasi PDIP mengumumkan capresnya yang dikabarkan akan dilakukan siang ini. Dan kondisinya tadi kita melihat gerbang kedua, dan saat ini saya tepatnya berada di gerbang, sepertinya gerbang utama, dan di gerbang ini terdapat pos yang di dalamnya ada sejumlah petugas berseragam Brimob, dan situasinya masih sama. Kami awak media tidak diperkenankan untuk mendekati gerbang untuk mengambil gambar lebih dekat situasi di dalam, sehingga awak media kebanyakan berkumpul di seberang, teman-teman. Kita lihat di seberang jalan, tepatnya di depan gerbang utama Istana Batu Tulis yang dikabarkan akan menjadi lokasi PDI. Saudara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dikabarkan hari ini akan mengumumkan sosok calon presiden yang nantinya akan diusung oleh partainya di gelaran Pilpres 2024 mendatang, yang mana rencananya akan digelar di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat. Saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, saudara, yang akan menginformasikan dari kediaman sang Ketua Umum PDI Perjuangan, yakni Megawati Soekarnoputri. Apakah Megawati sudah bertolak ke lokasi ataukah belum? Saya sudah tersambung di sebelah sana, ada Abdi Rianda. Halo, selamat siang Abdi. Ya, Nila. Ya, Abdi, saat ini Anda sedang berada di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Bisa diceritakan bagaimana keadaan di sana? Ya, baik Nila, bisa saya laporkan. Saya sedang berada di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang berada di Jalan Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada hari ini, hari Jumat, tanggal 21 April 2023 siang. Bisa saya jelaskan jika tepat di belakang saya ini rumah dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, itu tampak memang sepi, tidak ada aktivitas apapun di rumah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menjelang pengumuman capres atau calon presiden dari PDIP yang akan diumumkan secara langsung oleh Ketua Umum PDIP yakni Megawati
Namun informasi yang kita terima juga melalui daring pengumumannya akan diumumkan oleh Megawati. Begitu Nila. Baik, artinya sejak Anda berada di sana, begitu ya, di kediaman Megawati Soekarno Putri, memang tidak ada aktivitas seperti mobil yang keluar masuk, atau mungkin bahkan Sang Ketua Umum sendiri keluar untuk bertolak ke Istana Batu Tulis, Abdi? Ya, memang semenjak tadi saya sekitar pukul 10:30 di depan rumah Megawati ini, memang tidak ada aktivitas keluar masuk dari rumah Megawati Soekarno Putri ini. Hanya ada sejumlah petugas atau anggota kepolisian yang berjaga di pos-pos di depan rumah Megawati yang sudah disediakan. Namun memang kita tidak bisa mendekat ke sana karena tadi kita sempat ditegur juga oleh petugas keamanan, sehingga kita agak menjauh untuk memantau secara langsung. Tidak ada juga aktivitas keluar masuk, bahkan baik pejabat yang datang maupun Megawati sendiri yang bertolak ke Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat. Begitu Nila. Oke, Abdi, kabar bahwa nantinya ada sosok capres yang diumumkan oleh PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, yang nantinya akan ikut dalam gelaran Pilpres 2024 mendatang ini, tampaknya menjadi salah satu informasi yang dinanti oleh banyak orang. Dan beredar kabar pula bahwa nantinya sosok Ganjar Pranowo yang akan dicalonkan atau yang akan dipilih menjadi calon presiden. Seperti apa informasinya dari yang Anda terima? Ya, kami menerima memang informasi terakhir, salah satu nama yang disebutkan atau yang beredar akan diumumkan oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri ini, yakni Ganjar Pranowo, ya, untuk menjadi calon presiden untuk pemilu 2024 mendatang. Namun informasi ini masih harus belum bisa dipastikan secara pasti karena Sekjen PDIP Hasto Megawati sendiri yang akan mengumumkan secara langsung di Batu Tulis, Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat. Begitu Mila. Oke, artinya memang ada nama yang muncul, namun nantinya siapa yang akan diputuskan berdasarkan keterangan langsung yang akan disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Abdi, terima kasih banyak atas informasi Anda melaporkan langsung dari kediaman Megawati Soekarno Putri. Saudara Abdi Rianda Sakti, selamat bertugas kembali. Ya, Saudara, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sendiri memang dikabarkan hari ini akan mengumumkan sosok calon presiden yang akan berlaga dalam gelaran Pilpres 2024 mendatang yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan. Pengumumannya dilaksanakan secara daring, begitu, dari Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat. Kami, tim media, sudah menerima broadcast yang menyampaikan bahwa tidak ada peliputan langsung di lokasi dan nantinya informasi terkait siapa sosok yang akan dipilih menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan akan disampaikan langsung oleh Megawati Soekarno Putri melalui saluran daring. Dari pantauan di lokasi, Saudara, memang di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, ini pengamanan cukup ketat sudah mulai dilakukan dan sejumlah pihak yang berkaitan soal PDI Perjuangan juga hari ini sudah berdatangan ke wilayah Bogor, Jawa Barat, tepatnya di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat. Awak media yang mencoba untuk melakukan peliputan juga tidak bisa masuk atau tidak bisa mendekat ke sekitaran Istana Batu Tulis. Dari visual yang saat ini bisa kami tampilkan, ini awak media memang hanya bisa melakukan peliputan dari seberang jalan di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat ini. Namun dari Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat sendiri memang berbagai persiapan sudah dilakukan, seperti adanya dekorasi dengan nuansa serba merah dan juga meja panjang serta kursi yang juga ditutup menggunakan kain merah, yang artinya menandakan bahwa memang ada agenda dari PDI Perjuangan yang dilakukan pada hari ini. Dari kabar yang kami terima, hal ini berkaitan soal pengumuman nama atau sosok calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan. Namun apakah memang nantinya seperti itu yang dilakukan dalam agenda PDIP hari ini atau tidak, kita masih sama-sama menunggu. Acara yang akan dilaksanakan secara daring dan nantinya akan bisa kami sampaikan pula secara langsung pada Anda. Kita akan
melihat saudara ini adalah pantauan langsung dari wartawan lapangan kami yang ada di sekitar Istana Batu Tulis Bogor untuk memantau kondisi terkini di sana. Selamat siang rekan-rekan Tribunis. Anda sekarang menyaksikan siaran langsung Tribunis Bogor untuk tanggal 21 April 2023. Saya saat ini sedang berada di depan Istana Batu Tulis. Yang dikabarkan ini menjadi lokasi Megawati terkait kabar diumumkannya terkait Ganjar menjadi capres di PDIP. Jadi ini suasana di depan gerbang yang tertutup. Dan dilihat bagian dalam gerbang ini cukup ada beberapa kendaraan dan juga ada lalu lalang sejumlah orang yang nampaknya cukup sibuk. Dan sementara untuk di bagian depan gerbang cenderung sepi, teman-teman. Dan bisa kita lihat sendiri ini ada sejumlah orang yang keluar masuk ke kawasan Istana Batu Tulis. Dan nampaknya di bagian depan gerbang Istana Batu Tulis ini terdapat beberapa petugas yang mencoba membuat area depan Istana Batu Tulis ini steril, teman-teman. Sekali lagi kami informasikan video yang Anda saksikan secara langsung ini merupakan kondisi Istana Batu Tulis di wilayah Bogor. Siang ini sekitar pukul 11 pada tanggal 21 April 2023. Dan di lokasi Istana Batu Tulis ini dikabarkan bahwa Megawati akan mengumumkan terkait pencalonan presiden. Inilah kondisinya di dalam istana. Pengamanan cukup ketat, saudara, terpantau dari Istana Batu Tulis yang berlokasi di Jalan Batu Tulis, Kota Bogor, yang mana dikabarkan akan menjadi lokasi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri untuk mengumumkan calon presiden untuk Pilpres 2024. Disebut-sebut bahwa Megawati Soekarno Putri akan mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan.
Dari informasi yang beredar, pengumuman capres dari PDIP ini dikabarkan dilaksanakan pada Jumat siang. Kabar yang beredar, sejumlah pimpinan DPP PDI Perjuangan termasuk Presiden Joko Widodo juga akan hadir di Istana Batu Tulis. Sekira pukul 11 siang tadi sebelum sholat Jumat, saudara, gerbang Istana Batu Tulis juga terlihat dijaga seorang petugas berkemeja hitam. Selain itu ada pula petugas lain yang terlihat memantau di seberang jalan. Petugas tampak memastikan agar kondisi di depan gerbang Istana Batu Tulis steril dari aktivitas orang yang tidak berkepentingan. Petugas hanya memperbolehkan awak media mengambil gambar dari seberang jalan. Sejumlah pengendara hingga kendaraan umum yang sempat berhenti di depan gerbang ini juga terlihat langsung diarahkan petugas untuk berjaga dan juga menjauh. Selain itu, beberapa orang berkemeja putih sempat terlihat memasuki gerbang tersebut. Mereka keluar dari mobil lain yang terparkir di seberang jalan di luar gerbang. Dari suasana di dalam gerbang Istana Batu Tulis juga terlihat ada beberapa unit mobil hitam yang terparkir. Lalu lalang sejumlah orang di dalam gerbang Istana Batu Tulis ini juga terlihat dari kejauhan seperti tampak sedang beraktivitas, yang mana lokasi ini disebut-sebut sebagai lokasi yang nantinya akan digunakan oleh Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, untuk mengumumkan calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan dalam gelaran Pilpres 2024. Ya, saudara, kita akan melihat langsung dari Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat, yang rencananya akan digunakan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, mengumumkan sosok nama calon presiden yang akan diusung Partai Banteng tersebut dalam gelaran Pilpres 2024 mendatang. Batu Tulis ini, ya, ini adalah lihat sendiri, kondisi terkini, saudara, dari sambungan Zoom yang kami terima, yang mana nantinya dari lokasi inilah Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan kemudian ada juga sosok calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan dalam gelaran Pilpres 2024 mendatang. Ini tampak nuansa serba merah sudah terlihat di Istana Batu Tulis, namun belum ada aktivitas cukup berarti dan belum tampak akan dimulai pengumuman secara daring yang akan disampaikan langsung oleh Megawati Soekarno Putri. Tadi kami juga sudah memantau langsung dari kediaman Megawati Soekarno Putri, namun dari pantauan wartawan lapangan kami, sejak pukul 11 atau setengah 11 hingga selepas sholat Jumat, ini memang dari pantauan wartawan kami tidak ada aktivitas yang cukup berarti dari kediaman Megawati Soekarno Putri. Kemungkinan besar, yakni Megawati Soekarno Putri memang sudah bertolak ke Istana Batu Tulis atau mungkin memang masih berada di kediamannya dan dalam persiapan berangkat ke Istana Batu Tulis. Agenda hari ini dari beberapa informasi resmi yang diterima dari elit DPP PDI Perjuangan ini menuturkan, saudara, bahwa hari ini memang ada agenda PDI Perjuangan untuk mengumumkan sosok calon presiden yang akan diusung dalam gelaran Pilpres 2024 mendatang. Nama Ganjar Pranowo yang santer dikabarkan akan diumumkan oleh
Megawati Soekarno Putri, namun hal ini masih belum bisa dikonfirmasi lebih lanjut lantaran nantinya keputusan akhir siapa yang akan dicalonkan menjadi calon presiden ini yang akan disampaikan secara langsung oleh Ketua DPP PDI Perjuangan, yakni Megawati Soekarno Putri. Presiden Joko Widodo sendiri, saudara, diinformasikan pada pagi tadi juga bertolak ke Jakarta dari kediamannya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, tepatnya sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat, dengan mengendarai mobil sedan bernomor polisi B1197 RFS. Presiden Jokowi berangkat menuju Bandar Udara atau Bandara Adi Sumarmo, Boyolali. Sedianya Presiden Jokowi akan bertolak ke Jakarta menggunakan pesawat kepresidenan. Presiden Jokowi beserta rombongan bertolak dari kediamannya pada pagi tadi, dan dari pantauan wartawan lapangan kami dari Tribun Solo, ini Presiden Joko Widodo juga terlihat cukup tergesa-gesa, dan disebutkan oleh sejumlah sumber Presiden Jokowi memang bertolak ke Jakarta untuk menemui Ketua DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Presiden Joko Widodo sendiri memang sudah sejak kemarin berada di Solo, Jawa Tengah dalam agenda mudiknya kembali ke kampung halaman, dan nantinya pada esok hari akan mengikuti sholat Id di Masjid Zayed, Solo, Jawa Tengah. Namun pagi tadi Presiden Jokowi kembali pergi ke Jakarta. Hal ini berkaitan dengan adanya informasi soal rencana pengumuman calon presiden di pemilu 2024 yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Pihak Istana Kepresidenan Republik Indonesia sendiri telah mengonfirmasi bahwa Presiden Joko Widodo menuju Jakarta dari kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Mahmudin, menuturkan pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tersebut tidak akan berlangsung lama. Pasalnya pada sore harinya Presiden Jokowi akan kembali lagi ke Solo, dan memang bersamaan dengan mudik Lebaran yang dijalani oleh Presiden Joko Widodo dari Istana Negara ke kediamannya di wilayah Sumber, Jawa Tengah. Dan kendaraan yang terparkir ini cukup banyak, teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah ikut bergabung di siaran langsung Tribun Bogor siang ini. Sampai jumpa lagi di live kami selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang rekan-rekan Tribuners, kembali di live Facebook. Saya masih berada di lokasi Jalan Batu Tulis, Kota Bogor, tepatnya di depan Istana Batu Tulis, yang kabarnya akan menjadi lokasi PDIP mengumumkan capresnya yang dikabarkan akan dilakukan siang ini. Dan kondisinya tadi kita melihat gerbang kedua, dan saat ini saya tepatnya berada di gerbang, sepertinya gerbang utama, dan di gerbang ini terdapat pos yang di dalamnya ada sejumlah
petugas berseragam BRIMOB, teman-teman. Dan situasinya masih sama, kami awak media tidak diperkenankan untuk mendekati gerbang untuk mengambil gambar lebih dekat situasi di dalam. Sehingga awak media kebanyakan berkumpul di seberang, teman-teman. Kita lihat di seberang jalan, tepatnya di depan gerbang utama Istana Batu Tulis yang dikabarkan akan menjadi lokasi PDIP untuk mengumumkan capresnya. Dan tadi kami juga melihat ada sejumlah kendaraan yang keluar dan aktivitas sejumlah orang yang juga keluar dari istana. Namun kami belum bisa memastikan mereka siapa, teman-teman. Namun yang jelas memang petugas yang berjaga di Istana Batu Tulis ini terlihat, pantauan kami terlihat mereka merupakan petugas yang mengenakan seragam BRIMOB. Ini, teman-teman. Kami informasikan kembali video secara langsung yang Anda lihat pada Jumat tanggal 21 April 2023 siang ini merupakan suasana di depan Istana Batu Tulis. Depan Istana Batu Tulis yang mana lokasi Istana Batu Tulis ini dikabarkan bakal menjadi lokasi PDIP untuk mengumumkan capresnya. Namun kami sementara ini tidak bisa melihat lebih dekat bagaimana situasi di dalam, kecuali hanya pantauan jauh dari seberang jalan, karena kami juga tadi sempat meminta izin untuk mendekat, namun tidak diperkenankan oleh petugas, dan petugas hanya memperkenankan untuk mengambil gambar dari seberang jalan, sehingga bisa kita lihat sendiri banyak awak media yang berkumpul tepat di seberang jalan di depan gerbang Batu Tulis yang dikabarkan bakal menjadi lokasi pihak PDIP untuk mengumumkan capresnya. Dan area depan Istana Batu Tulis ini juga pantauan kami disterilkan oleh petugas yang berjaga. Baik warga yang melintas maupun kendaraan yang berhenti seperti kendaraan umum juga diarahkan untuk menjauhi area depan Istana Batu Tulis ini. Dan petugas yang berjaga untuk di area depan Istana Batu Tulis ini, pantauan kami merupakan petugas yang mengenakan kemeja hitam. Sementara di area dalam Batu Tulis, pantauan kami, petugas yang berjaga terlihat mengenakan seragam BRIMOB. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah ikut bergabung di siaran langsung Tribun News Bogor. Siang ini nanti kita sambung lagi untuk perkembangan.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri hari ini saudara akan mengumumkan bakal calon presiden dari partainya di Istana Batu Tulis, Kota Bogor, Jawa Barat, tepatnya pada Jumat hari ini. Dari sumber resmi yang diterima dari elit DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri bakal mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Sumber lain yang juga kami terima, Ganjar Pranowo dikabarkan saat ini sudah berada di Jakarta, namun belum bisa dipastikan apakah Ganjar Pranowo akan menuju Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, pukul berapa, seusai nantinya akan ada pengumuman yang disampaikan langsung oleh Ketua DPP PDI Perjuangan. Sebelumnya pihak Istana sendiri juga telah mengonfirmasi salah satu yang hadir adalah Presiden Joko Widodo, saudara, yang sudah bertolak dari kediamannya di Solo, Jawa Tengah menuju ke Jakarta. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Mahmudin sendiri menuturkan bahwa Presiden ke Jakarta memang untuk agenda internal. Namun, dipastikan pertemuan internal tersebut tidak akan berlangsung lama, pasalnya pada sore hari, Presiden Jokowi akan kembali lagi ke Solo, Jawa Tengah. Nantinya Presiden Joko Widodo akan melaksanakan sholat Idul Fitri dan juga berlebaran dengan keluarganya di Solo, Jawa Tengah. Dari yang bisa kami tampilkan, saudara, ini adalah kondisi dari suasana yang ada di luar Istana Batu Tulis Bogor dan bagaimana kondisi dari dalam Istana Batu Tulis. Pengamanan cukup ketat diketahui dilakukan di Istana Batu Tulis, seperti awak media sendiri yang tidak diizinkan untuk mendekat dan hanya diperbolehkan mengambil gambar dari seberang area Istana Batu Tulis. Kemudian dari dalam Istana Batu Tulis sendiri tampak ini memang masih tidak ada aktivitas yang cukup berarti, baru persiapan-persiapan yang dilakukan, namun terlihat suasana atau nuansa PDI Perjuangan sangat kental dengan ornamen dan juga balutan warna merah, serta ada foto dari Sang Ketua Umum, yakni Megawati Soekarno Putri, serta ada foto dari Presiden Joko Widodo dan Presiden pertama Republik Indonesia, yakni Soekarno. Kami masih sama-sama menunggu, saudara, diberlangsungkannya atau pengumuman apa yang sedianya akan disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri. Pasalnya sejak pagi tadi memang beredar informasi bahwa PDIP akan mengumumkan calon presiden yang akan diusung dalam gelaran Pilpres 2024 mendatang. Ada nama Ganjar Pranowo yang santer, bahkan beberapa elit partai menuturkan bahwa memang nantinya akan pengumuman Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Namun hal itu sekali lagi belum bisa kami konfirmasi, pasalnya keputusan atau pengumuman resmi nantinya akan disampaikan secara langsung oleh Megawati Soekarno Putri. Di Istana Batu Tulis di wilayah Bogor, siang ini sekitar pukul 11 pada tanggal 21 April 2023, dan di lokasi Istana Batu Tulis ini dikabarkan bahwa Megawati akan mengumumkan terkait pencalonan presiden, teman-teman. Inilah kondisinya di dalam Istana Batu Tulis ini. Kami lihat sendiri ada banyak kendaraan roda 4 yang terparkir. Kemudian ada juga banyak sejumlah orang yang berlalu lalang. Dan di bagian depan gerbang, di sini ada beberapa petugas yang memantau langsung, dan di area depan gerbang ini diupayakan oleh petugas yang berjaga di sini untuk steril. Bahkan tadi ada beberapa warga yang berhenti, termasuk angkot yang berhenti
untuk segera menjauhi pintu gerbang Istana Batu Tulis ini. Tadi juga pantauan kami terlihat ada lalu lalang sejumlah orang yang keluar masuk ke dalam gerbang Istana Batu Tulis ini dari area dari sejumlah mobil yang terparkir tepat di seberang Istana Batu Tulis. Dan kendaraan yang terparkir ini cukup banyak, teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah ikut bergabung di siaran langsung Tribun Bogor siang ini. Sampai jumpa lagi di live kami selanjutnya. Terima kasih. Langsung semua on media. Izin Ibu. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, izinkan saya selaku pemandu acara untuk memulai acara dengan memekikkan salam nasional kita. Merdeka! Yang terhormat Ketua Umum PDI Perjuangan, Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri. Yang terhormat dan kita banggakan bersama, Presiden. Ya, saudara, ini adalah acara yang dilaksanakan pada hari ini yang juga dihadiri oleh seluruh elemen dari Partai PDI Perjuangan, mulai dari anggota DPR RI, kepala daerah hingga wakil kepala daerah, dan juga seluruh anak ranting hingga PAC, Satgas Partai, dan anggota DPRD dari Partai PDI Perjuangan yang hari ini hadir, dan rencananya akan ada informasi penting dari Megawati Soekarno Putri yang akan disampaikan. Tadi tampak ada Presiden Joko Widodo yang juga sudah tiba mendampingi Ketua DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, dan kita akan saksikan sama-sama saudara jalannya pengumuman dari Megawati Soekarno Putri. Ya, kita masih melihat seluruh rangkaian acara dari agenda PDI Perjuangan yang dilaksanakan hari ini, saudara. Ini tampak seluruh kader yang hadir, mulai dari berbagai elemen, tadi melalui sambungan Zoom, juga terlihat saat ini sedang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk memulai rangkaian acara dari agenda yang dilaksanakan hari ini oleh PDI Perjuangan di Istana Batu Tulis. Tadi dari informasi yang bisa saya sampaikan, PDI Perjuangan hari ini akan menyampaikan calon presiden
yang nantinya akan diusung dalam gelaran Pilpres 2023 mendatang. Sejak awal atau sejak pagi tadi, kabar yang beredar memang menyebutkan bahwa sosok yang akan dipilih merupakan Ganjar Pranowo, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Namun sedianya ini dari informasi yang kami terima ada setidaknya 3 nama yang diprediksi masuk dalam bursa calon presiden yang akan dipilih oleh Megawati Soekarno Putri. Seperti misalnya yang memang 2 nama yang sudah cukup populer adalah nama Ketua DPR RI Puan Maharani bersandingan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan ada 1 nama lagi yakni Kepala BIN Budi Gunawan. Dari keterangan pengamat politik ini menuturkan bahwa 3 nama tersebut yang salah satunya kemudian hari ini dipilih oleh Megawati Soekarno Putri untuk diajukan atau dicalonkan menjadi calon presiden yang akan berlaga pada gelaran Pilpres 2024 mendatang. Ini dari sambungan Zoom yang bisa Anda lihat, memang seluruh kader Partai PDI Perjuangan yang mengenakan baju berwarna merah dan juga penutup kepala atau kopiah berwarna hitam. Memang hari ini dari broadcast agenda yang hari ini dilaksanakan, saudara, seragam yang memang harus digunakan adalah seragam berwarna merah dari PDI Perjuangan dan juga peci berwarna hitam seperti layaknya yang kerap kali dipakai oleh Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Setelah membacakan Indonesia Raya, ini tampak Mars PDI Perjuangan yang kemudian diperdengarkan dan juga dinyanyikan oleh seluruh kader Partai PDI Perjuangan. Dari yang bisa kami sampaikan pula bahwa hari ini sudah tiba adalah Presiden Joko Widodo yang tadi terlihat mendampingi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, berdampingan pula dengan Sekjen PDI Perjuangan yakni Hasto Kristianto, dan belum terlihat ini saudara apakah memang Ganjar Pranowo juga sudah hadir langsung di wilayah Batu Tulis atau hanya hadir melalui sambungan Zoom saja. Pasalnya memang hari ini acara yang dilaksanakan PDI Perjuangan sedianya tidak secara langsung dihadiri oleh seluruh kader, dan seluruh kader difasilitasi menggunakan sambungan Zoom. Seperti yang sejak tadi ada saksikan dari sambungan Zoom ini, nantinya pengumuman atau pemaparan dari Megawati Soekarno Putri akan disampaikan. Belum tahu pasti apakah memang ini berkaitan soal nama calon presiden, 1 nama yang dipilih oleh PDI Perjuangan, ataupun ada beberapa informasi penting lain, baik itu terkait hal-hal yang berkaitan dengan Pilpres 2024 mendatang. Namun acara hari ini tadi juga bisa dituliskan oleh pihak PDI Perjuangan bahwa ini juga jadi salah satu silaturahmi menjelang Idul Fitri 2023 yang jatuh, pemerintah menetapkan akan jatuh pada esok hari, yakni Sabtu 22 April 2023. Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat beliau. Yang terhormat dan kita banggakan bersama, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, dan beliau sekaligus sebagai kader PDI Perjuangan yang telah membuat banyak legasi bagi masa depan Indonesia Raya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Bapak Presiden, Mas Prananda Prabowo, Kepala Situation Room dan Ketua DPP Bidang Ekonomi Kreatif. Tepuk tangan, maaf. Yang terhormat Mbak Puan Maharani, Ketua DPP Bidang Politik dan sekaligus Ketua DPR RI. Beliau juga menjadi Menko PMK. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Mbak Puan, Pak Oli Dodo Kambe, dan Mas Pramono Anung, seluruh kader PDI Perjuangan dari tingkat anak ranting, PAC, Satgas Partai, DPC, DPLN, DPD, dan DPP Partai, beserta seluruh anggota legislatif, para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan. Rekan-rekan pers yang mengikuti secara daring melalui channel sosial media PDI Perjuangan. Marilah kita petikkan salam nasional kita, merdeka! Hari ini,
atas instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, kita semua diundang untuk mengikuti rapat DPP PDI Perjuangan yang ke-140 dan diperluas. Disinilah di Istana Batu Tulis ini, rumah kediaman Bung Karno. Kita semua diajarkan tentang watak politik yang digerakkan oleh keyakinan pada ideologi dan dedication of life bagi rakyat, bangsa, dan negara. Di tempat inilah kita juga diajarkan bagaimana ide, gagasan, pemikiran, dan cita-cita tidak bisa dimatikan dengan cara apapun, terlebih ketika keseluruhan ide dan cita-cita itu digali dari amanat penderitaan rakyat, dari harapan rakyat marhen. Atas dasar hal itulah, rapat DPP yang sangat penting ini oleh Ibu Megawati Soekarno Putri diadakan di Istana Batu Tulis dan dihadiri secara khusus oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi. Karena itulah, dengan memohon izin kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, maka rapat DPP PDI Perjuangan yang ke-140 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jadi Bapak Presiden dan Ibu Ketua Umum, ini rapat DPP yang ke-140. 1 tambah 4 itu 5, Pak, Pancasila. 0 itu satunya tekad, bulatnya tekad kader PDI Perjuangan yang menyatu dengan rakyat. 0 itu juga bulatnya dan utuhnya cita-cita nasional kita yang digali oleh Bung Karno dan utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila. Karena itulah selanjutnya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, waktu dan tempat kami haturkan untuk menyampaikan sambutan dan arahan dari Ibu Ketua Umum. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Ibu Megawati Soekarno Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Marilah kita bersama-sama, karena sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, maka pakai salam nasional kita itu sekarang adalah salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Yang saya hormati Bapak Presiden Jokowi, saudara-saudara sekalian, seluruh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimanapun kalian berada. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, serta seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai. Hari ini, tepat tanggal 21 April 2023, bertepatan dengan Hari Kartini. Raden Ajeng Kartini oleh Presiden Soekarno ditetapkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Beliau sosok pembebas dan perempuan pelopor. Perjuangan kaum perempuan ini bukan sekedar perjuangan emansipasi belaka, bukan pula hanya sekedar politik afirmatif, namun menyangkut hal yang mendasar terkait dengan harkat dan martabat kaum perempuan. Sebab, kata Bung Karno, perempuan adalah jalan peradaban. Tanpa perempuan, sebenarnya kita tidak bisa maju, karena dari sebuah pantun seperti burung Garuda melayang ke angkasa dengan kepak dua sayapnya, yang sebelah kiri kanan adalah perempuan dan laki-laki. Kalau satu saja patah tidak bisa terbang, apalagi perempuannya, maka burung Garuda itu tidak bisa terbang ke angkasa.
Oleh sebab itu, saya sengaja memilih tanggal 21 April ini untuk menyampaikan sebuah pengumuman penting yang tentu saya ketahui telah sejak lama dinanti-nanti oleh seluruh rakyat Indonesia. Hadirin sekalian yang saya hormati, begitu banyak dialog yang telah saya lakukan. Apa yang akan saya putuskan adalah satu kesatuan benang merah pemikiran. Sejak para pendiri bangsa berjuang tanpa kenal lelah, sehingga melalui sebuah sidang yang disebut sidang BPUPK itu dengan suara bulat menerima dan melahirkan Pancasila. Pancasila digali oleh Bung Karno, proklamator dan Bapak Bangsa Indonesia, melalui falsafah, dasar, tujuan, dan tekad untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Itulah spirit proklamasi 17 Agustus 1945. Atas dasar hal itu, maka yang menjadi pemikiran dan perjuangan Bung Karno, khususnya di dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, atau yang telah dikenal dengan nama Trisakti, menjadi jalan terpenting di dalam melaksanakan pembumian Pancasila. Demikian halnya tanggung jawab di dalam membangun persaudaraan dunia. Melalui politik luar negeri bebas aktif, dari sinilah spirit konferensi Asia Afrika, gerakan non-blok, Conference of the New Emerging Forces, dan membangun tata dunia baru harus menjadi sebuah perhatian bagi seluruh pemimpin kepemimpinan nasional yang akan datang. Saudara-saudara sebangsa setanah air, rakyat Indonesia yang selalu saya cintai. Apa yang akan saya sampaikan merupakan tanggung jawab terhadap sejarah dan juga bagi masa depan bangsa. Sebagaimana saudara-saudara ketahui, bahwa oleh Kongres kelima Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya telah mendapat mandat dan hak prerogatif untuk menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tugas dan tanggung jawab saya tersebut tidaklah sebuah hal yang ringan. Karena itulah saya gunakan seluruh akal budi dan mata hati saya dan pikiran. Saya juga berdialog dengan para tokoh bangsa termasuk Presiden kita Bapak Jokowi, juga dengan jajaran internal partai, maupun dengan Mas Prananda Prabowo yang juga adalah anggota partai, dan Mbak Puan Maharani juga kader dan petugas partai yang telah lama digembleng menjadi pemimpin. Saya mencermati bagaimana pendidikan politik dan kaderisasi kepemimpinan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mampu melahirkan begitu banyak pemimpin. Mereka diberi memegang tanggung jawab yang begitu besar bagi rakyat, bangsa, dan negara. Dengan sebuah kontemplasi proses panjang tersebut, setelah selama ini memikirkan, melihat, dan mencermati apa yang telah menjadi harapan rakyat, serta memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada hari Kartini ini, tanggal 21 April 2023, dan sekaligus sebagai tonggak perjuangan kaum perempuan Indonesia yang non-diskriminatif, setara, dan
dijamin oleh konstitusi negara, maka pada jam 13.45 dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selanjutnya, saya menugaskan Mas Prananda Prabowo selaku Kepala Situation Room dengan memberikan mandat untuk melakukan monitoring terhadap dinamika politik nasional, bagaimana konsolidasi partai dijalankan, dan pemenangan untuk pemilihan umum 2024. Demikian halnya dengan Mbak Puan Maharani, Ketua DPP Bidang Politik dan juga sekaligus Ketua DPR RI, setelah sebelumnya saya memberi tugas untuk bertemu secara rutin dengan Presiden Jokowi dan berdialog dengan para ketua umum partai politik, maka saya juga memberikan mandat penugasan kepada Mbak Puan Maharani untuk membentuk tim yang dibutuhkan guna memenangkan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tahun 2024. Anak-anakku, seluruh simpatisan, anggota, dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dengan penetapan calon presiden ini, selanjutnya saya memberikan instruksi melalui perintah harian kepada 3 pilar partai, yaitu 1, kepada struktural partai dari anak ranting, pengurus anak cabang, satgas partai, DPLN, artinya cabang di luar negeri, DPC, DPD, hingga DPP partai, serta 2, kepada seluruh anggota legislatif dari tingkat kabupaten kota, provinsi, hingga tingkat nasional, dan 3, kepada seluruh eksekutif partai dari tingkat nasional, provinsi, hingga seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kabupaten kota. 3 pilar partai ini saya perintahkan sebagai ketua umum partai untuk segera bergerak dan bekerja keras, turun ke bawah, menyapa akar rumput, memenangkan pemilihan umum tahun 2024. Segera kibarkan bendera banteng mocong putih nomor 3 di rumah kalian masing-masing. Bukalah posko gotong royong dan jagalah bendera moncong putih nomor 3 sebagai lambang semangat dan energi perjuanganmu. Pada seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, yang selalu setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita berjuang bersama, bergerak dengan derap langkah sama, berjuang dan solid bergerak dengan api yang nan tak kunjung padam, menangkan pemilu 2024 bagi Indonesia Raya tercinta kita. Laksanakan perintah harian ketua umum ini dengan penuh
disiplin, penuh disiplin, penuh disiplin. Satukan diri dan sing-singkan lengan. Kepalkan tangan persatuan dan menangkan pemilu sekali lagi 2024. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ever onward, never retreat. Merdeka, merdeka, merdeka. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, akhirnya pada kesempatan ini, mengingat di antara saudara-saudara sekalian, ada yang sudah merayakan Hari Raya Idul Fitri pada hari ini, dan ada juga yang akan merayakan pada hari besok Sabtu, 22 April 2023. Maka perkenankanlah saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Selamat berhalal bihalal. Mohon maaf lahir dan batin. Terus perkuat tali silaturahim bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi, Om Rahayu. Batu tulis 21 April 2023. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Terima kasih kami aturkan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Beliau telah mengumumkan calon presiden dari PDI Perjuangan, kader dan petugas partai, Bung Ganjar Pranowo. Karena itulah, kepada Bung Ganjar dipersilakan untuk memasuki ruang rapat DPP di Istana Batu Tulis ini. Dipersilakan. Saudara-saudara sekalian, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, saya sebagai Ketua Umum akan memberikan sebuah kopiah. Karena kalau kita melihat budaya orang Indonesia itu sebenarnya berkopiah. Dan Bung Karno mengatakan itu adalah identitas dari nasional kita, nasionalisme kita, yang disebut nasional dan religius. Semoga hal ini dapat dijadikan sebuah simbol bagi seluruh rakyat Indonesia, siapapun, tidak melihat agamanya, tetapi tentunya harus sebagai warga bangsa. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Ketua Umum dan juga Bung Ganjar yang telah hadir dalam rapat DPP ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, selanjutnya mari kita bersama-sama dengarkan sambutan
Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Waktu dan tempat kami haturkan. Tepuk tangan yang meriah buat Bapak Presiden Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! 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 Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri yang saya hormati, Bapak Ibu, seluruh keluarga besar PDI Perjuangan yang terhormat, saudara-saudara bangsa dan tanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai. Proses pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 sudah semakin dekat. Sekarang ini saatnya rakyat perlu segera mengetahui siapa pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden, agar rakyat mempunyai kesempatan yang memadai untuk menilai dan menentukan pilihannya. Untuk itu, saya sangat mengapresiasi, saya sangat menghargai keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, yang baru saja mengumumkan keputusannya bakal calon presiden yang diajukan oleh PDI Perjuangan, yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar ini adalah pemimpin yang dekat dengan rakyat, selalu turun ke bawah, dan sangat ideologis. Saya ingin menegaskan bahwa suksesi kepemimpinan nasional secara demokratis adalah keharusan sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar kita. Tetapi pergantian pemimpin tidak boleh membelokkan keberlanjutan perjuangan bangsa Indonesia yang harus terus dilanjutkan dari waktu ke waktu. Pemimpin yang baru harus terus melanjutkan visi bangsa dan program-program unggulan yang telah dicanangkan. Ideologi negara, Pancasila, persatuan dan kesatuan nasional, serta toleransi dan kebersamaan harus menjadi fondasi sosial bangsa Indonesia. Kesejahteraan rakyat yang adil dan merata, pembangunan yang Indonesia sentris harus menjadi semangat program pembangunan nasional. Kemandirian nasional, berdikari, dan kepemimpinan Indonesia di masyarakat global harus tercermin dalam sikap pemimpin untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Dan semangat Pilpres 2024 adalah semangat kontestasi program, semangat kontestasi ide-ide besar untuk bangsa dan negara. Saya yakin rakyat Indonesia semakin dewasa dalam menentukan pilihannya. Semoga Pilpres 2024 akan berjalan dengan damai dan demokratis, dan terpilih pemimpin yang meneruskan upaya Indonesia menjadi negara maju, adil, dan makmur. Akhir, saya ingin mengucapkan selamat Hari Kartini kepada Ibu Megawati Soekarno Putri dan Mbak Puan Maharani, serta seluruh perempuan-perempuan Indonesia pada hari ini. Dan juga kepada seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah
Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Rahayu. Salam kebajikan. Merdeka! 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 Terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Bapak Presiden Jokowi. Demikian tadi sambutan telah disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan selanjutnya kepada calon presiden dari PDI Perjuangan, Bung Ganjar Pranowo, diberikan kesempatan untuk menyampaikan dua patah kata. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang sangat kita hormati, kita banggakan Ibu Ketua Umum, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri. Tentu yang terhormat yang kita banggakan, kader terbaik bangsa, terbaik kita semua yang kita miliki, Bapak Presiden Joko Widodo, yang hari ini bertugas sebagai Presiden Republik Indonesia, hadir dalam ruang ini. Mas Prananda, terima kasih. Mbak Puan, yang juga sekarang menjabat sebagai Ketua DPR RI, kader perempuan terbaik. Pak Oli, terima kasih. Mas Pram, Mas Hasto, Pak Sekjen, terima kasih. Tentu ini adalah sebuah keputusan yang diambil oleh Ketua Umum yang melalui proses yang sangat panjang. Sebuah kehormatan buat saya mendapatkan penugasan ini sebagai kader partai. Di samping tentu ini tugas yang tidak mudah, maka kiranya kawan-kawan yang hadir, semua baik secara luring maupun daring, ada kepala daerah, ketua DPD, PDI Perjuangan, DPC, PAC, ranting, anak ranting, Satgas, dan Surucana, dan Departemen Otonomi Daerah. Setelah itu, penugasan berikutnya diberikan kepada saya untuk menjadi anggota DPR RI sampai 2 periode. Dan sampai dengan hari ini masih dalam jabatan yang saya emban, Ibu Ketua Umum dan PDI Perjuangan memberikan penugasan kepada saya sebagai Gubernur Jawa Tengah 2 periode, dan hari ini Ibu mengumumkan memberikan amanat kepada saya yang jauh lebih berat. Mudah-mudahan saya mampu, insya Allah saya akan berjuang dengan baik soal itu sebagai calon presiden Republik Indonesia. Ibu Ketua Umum, tentu saja proses kaderisasi dan diklat yang saya terima bukan lahir begitu saja. Saya lahir dari partai ini, digembleng oleh partai ini, dan besar di partai ini. Dengan nilai-nilai kejuangan partai, dengan semangat, spirit, dan inspirasi dari Bung Karno, yang tentu kita sebagai anak-anaknya, sebagai anak-anak bangsa, sangat menghormati, mengikuti, dan selalu menjalankan apa yang menjadi pemikiran beliau. Sebagai seorang pemikir politik, bagaimana beliau berbicara dalam taraf global, dalam taraf nasional, bahkan sampai yang kecil, sampai tingkat lokal, yang tadi disampaikan, bagaimana kita bersentuhan dengan rakyat secara langsung. Seluruh inspirasi dari pemikiran Bung Karno inilah yang kemudian mesti kita wujudkan. Tugas belum tuntas, harus kita tuntaskan oleh anak-anak bangsa. Bagaimana spirit dalam pembukaan Undang-Undang Dasar mesti kita wujudkan. Bagaimana negara ini bisa berdikari dalam bidang politik, kemudian berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan tidak pernah lepas kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Itulah yang memberikan spirit kami. Tentu saya ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Mbak Puan yang dalam penugasan-penugasan politik pernah menjadi pasukan tempur, panglima tempur di Jawa Tengah sampai dengan 2 periode. Mas Nanan, terima kasih yang selalu memberikan arahan. Wabil khusus Pak Presiden, Pak Jokowi, saya sebagai panjang tangan pemerintah di daerah, bagaimana kita gotong royong membangun spirit sebagai bonding partai untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas ideologis dan melayani masyarakat. Tentu terobosan-terobosan yang diberikan oleh Pak Jokowi, fundamen yang sudah dibangun, mesti kita lanjutkan. Hanya kita yang terus berkomitmen untuk melanjutkan itu, di mana beliau mendobrak
kemapanan, kenyamanan, sehingga Indonesia harus bergerak maju untuk itu. Ibu Mega, terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah kami akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Dan tentu saja kader-kader lahir dari tokoh-tokoh perempuan yang sangat hebat, tepat di hari Kartini pada hari ini. Kepada seluruh umat muslim, selamat menjalankan Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, mohon dukungan, mohon doanya. Salam Pancasila. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Bapak Ganjar Pranowo, Bung Ganjar. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, yang dipersiapkan oleh Ibu Ketua Umum adalah satu kesatuan nafas kepemimpinan dari Bung Karno, Ibu Mega, Pak Jokowi, dan the next Presiden oleh perjuangan kita bersama yang tadi telah diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Kita berpolitik dengan penuh keyakinan, Satyam Eva Jayate, kepada akhirnya kebenaran yang akan menang. Karena itulah kita sungguh mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, dan sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan, maka kita akan bersama-sama memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Zahir, Bupati PDI Perjuangan dari Batu Bara, Sumatera Utara. Dipersilakan. Pengurus ranting dan seluruh kader yang hari ini menyaksikan kegiatan kita pada hari ini. Izinkan saya memimpin doa, dan saya memimpin doa secara Islam dan agama lain untuk dapat menyesuaikannya. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahumma ya Allah, setinggi, sejunjung, setulus puji, sedalam rasa syukur kehadirat-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun. Kami menyadari betapa banyak dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Untuk itu ya Allah, ampunkan dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, yang maha pengampun lagi maha penyayang. Apapun kesalahan kami, itu adalah kekilapan kami. Apapun yang kami perbuat, itu adalah perbuatan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan para pendiri bangsa kami, terutama dosa Ibu Ketua Umum, pengurus partai, kader-kader terbaik bangsa. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, berikan kesehatan kepada kami, terutama kepada Ibu Ketua Umum kami, Ibu yang paling kami cintai, Ibu yang paling kami sayangi dalam memimpin bangsa dan negara ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa para kader-kader kami. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hari ini kami berkumpul dalam rangka rapat DPP yang ke-140 dan diperluas. Sekaligus tadi kami mendengarkan keputusan DPP, keputusan Ibu Ketua Umum yang telah memutuskan Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Ya Allah, kami bersepakat, kami akan bekerja keras untuk memenangkan calon presiden yang diusung dari PDI Perjuangan, ya Allah. Ya Allah,
tahun 2024 ini banyak agenda-agenda politik yang kami harus jalani. Kuatkanlah iman kami ya Allah. Jadikanlah persatuan kepada kami sesama kader partai agar agenda-agenda yang ada di tahun 2024, Pileg, Pilpres, Pilkada, Pilgub yang akan kami laksanakan, menangkanlah calon-calon yang diusung dari PDI Perjuangan ya Allah. Menangkanlah Pileg ini, PDI Perjuangan hat-trick 3 kali ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kabulkan segala doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.